Melanjutkan cerita sebelumnya, saat Cheon Yu-chan menatap Yewon dengan penuh intimidasi, ia menawarkan sesuatu yang mengejutkan, bekerja untuk Sword Clan. Yewon yang mendengar tawaran itu tampak terkejut. Melihat ekspresi Yewon, Yu-chan tersenyum tipis, lalu berkata, "Terkejut? Yah, kurasa itu sesuatu yang akan mengejutkanmu." "Apa kau serius?" tanya Yewon. Yu-chan dengan penuh antusias menanggapi, "Aku sudah menunggumu di depan perpustakaan selama itu, dan menurutmu aku bercanda? Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi aku tidak menganggapmu sebagai musuh. Aku ingin kau menjadi bagian dari Sword Clan dan melindungiku di sisiku." Yewon mulai geram dan menanggapi, "Apa kau menyuruhku menyerah pada posisi pewaris klan?" Yu-chan tertawa mendengar hal itu, tapi tatapannya segera berubah sinis sembari berkata, "Apa itu terdengar seperti itu? Tapi, lagi pula itu terlalu sulit bagimu." "Apa maksudmu?" tanya Yewon. Yu-chan menjawab dengan bangga, "Seperti yang kau dengar, jika kau berjalan di jalan pedang, maka kau pasti harus menghadapiku, tapi kau tidak punya kesempatan. Namun, aku telah menjadi penggemar setiamu. Masa depanmu akan dijanjikan jika kita menjalani jalan yang sama bersama-sama. Bukankah itu luar biasa?" Mendengar perkataan Yu-chan, Yewon bergumam dalam hati. Apa itu berarti dia menganggapku sebagai seseorang yang tidak bisa melawannya? Setelah memikirkan hal itu, Yewon langsung menjawab dengan tegas, "Aku menolak." "Apa?" ucap Yu-chan yang mendengar penolakan dari Yewon. Yewon memberikan pernyataan yang tegas pada Yu-chan. "Kau tidak akan bisa menanganiku, jadi jangan menghalangi jalanku. Setidaknya, aku akan membiarkanmu mempertahankan hidupmu." Suasana mendadak menjadi hening. Yu-chan, yang tadinya terlihat santai dengan tawa dan canda, kini menatap Yewon dengan wajah suram. Dahinya berkerut dalam amarah yang ditekan. Di tengah ketegangan itu, Nano memberikan informasi kepada Yewon. "Energi yang kuat terkonsentrasi di tangan kanan musuh. Gunakan formasi kedua Butterfly Dance, gerakan like Butterfly Circular. Setelah itu bergerak satu langkah ke kiri." Mendengar arahan Nano, Yewon dengan sigap memasang formasi kedua Butterfly Dance. Namun, Yu-chan yang melihat gerakan Yewon justru tertawa terbahak-bahak. Nano kembali menginformasikan, "Energi yang terkonsentrasi di tangan kanan telah menghilang. Niat lawan untuk menyerang dibatalkan." Yu-chan berkata, "Aku marah sebentar, tapi jadi lucu saat aku memikirkannya lagi. Tidak menghalangi jalanmu, itu keren, sungguh." Yewon yang membaca sifat Yu-chan bergumam dalam hati. Hanya mulutnya yang tersenyum. Yu-chan menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu berkata, "Usaha yang sia-sia, kita akan bertemu lagi karena kita berjalan di jalan yang sama." Terlihat, Yu-chan mengangkat tangannya. Energi internal yang begitu besar mulai menyelimuti telapak tangannya. Atmosfer di sekitar mereka berubah, menunjukkan tekanan yang kuat. Nano segera memberikan peringatan. Energi yang sangat kuat sedang difokuskan ke tangan musuh. Serawak! Yu-chan mengayunkan tangannya dengan penuh kekuatan, menciptakan gelombang energi yang menghantam tanah tepat di depan tempat Yewon berdiri. Yewon yang menyaksikan kekuatan itu terkejut dan bergumam, "Itu Blade Ki." Terlihat jelas, Yu-chan memfokuskan energi internalnya, membentuk bilah pedang yang disebut Blade Ki langsung dari tangannya. Kekuatan ini bukan sesuatu yang biasa, melainkan tanda penguasaan energi tingkat tinggi. Setelah memamerkan kemampuannya di hadapan Yewon, Yu-chan berkata dengan nada sombong, "Kau tidak cukup kuat untuk mengancam hidupku seperti itu." Yewon yang menyadari besarnya kekuatan Yu-chan bergumam dalam hati. Dia pasti sudah mencapai kedewasaan penuh, karena dia mampu menyebarkan Blade Ki hanya dengan tangan kosong. Rumor tentang dia bertarung seimbang dengan Cheon Woo-yeon dari Darkland untuk posisi pewaris ternyata bukan omong kosong belaka. Jadi kita berada di level yang jauh berbeda. Ini menyebalkan. Yu-chan kemudian menghilangkan energi yang menyelimuti tangannya, lalu berbalik sambil berkata dingin, "Sampai jumpa lagi." Mengetahui gap kekuatannya terlampau jauh, Yewon merasa sangat kesal. Ia bergumam dalam hati, "Sial, aku pikir aku berada di level yang sama dengan mereka setelah mengalahkan Cheon Woo-keum dan Cheon Won-ryu." Tapi Yewon segera menenangkan dirinya dan melanjutkan, "Jangan terburu-buru, Cheon Yewon. Tujuanmu bukan untuk mengejar mereka, tapi untuk memerintah mereka." Cheon Yu-chan yang berjalan di suatu tempat masih memikirkan Yewon. Ia bergumam dalam hati, "Dia membaca seranganku sebelumnya. Aku berniat memotong lengan kanannya, tapi dia lolos dari lintasanku bahkan sebelum aku menyebarkan Blade Ki. Jadi dia berbeda dari yang lain ya." Dan kini, kita beralih ke ruang pelatihan individu. Yewon memasuki salah satu ruangan dan menutup pintunya. Namun, melihat ruangannya, ia merasa kurang nyaman
dan bergumam. Lebar dan panjang keduanya sekitar 2,5 meter dalam bentuk persegi. Ini tidak cukup luas bagiku untuk berlatih formasi sambil menggunakan langkah bayangan. Dinding batunya cukup tebal. Jika seperti ini, aku harus bisa belajar tanpa diganggu oleh orang lain. Meskipun aku hanya dapat mengumpulkan energi internal di sini, itu sudah cukup. Setelah memikirkan hal itu, Yewon memerintahkan Nano mengaktifkan augmented reality untuk mensimulasikan formasi yang dipindai dari batu nisan safir di lantai 2. Ini akan disimulasikan sesuai urutan ukirannya, kata Nano. Nano memunculkan avatar kuning yang menyimpan jejak pedang leluhur. Dalam gerakan cepat dan menakjubkan, avatar melakukan formasi pedang. Yewon yang melihat formasi itu nampak terpukau. Lebih cepat dan lebih rumit dari ada yang di lantai 1. Bahkan jika aku menggunakan formasi terakhir dari Butterfly Dance, aku tidak akan dapat memblokir satu gerakan pun. Berapa banyak orang yang bisa memblokir formasi ini? Setelah avatar kuning selesai memperagakan gerakannya, Nano memunculkan avatar hijau, sosok yang didesain untuk menimpa atau membatalkan jejak pedang leluhur. Singkatnya begini, lur. Avatar hijau ini menggambarkan seseorang yang terobsesi untuk membatalkan atau mengalahkan teknik formasi dari jejak pedang leluhur yang diperankan oleh avatar kuning. Sama seperti di lantai pertama, untuk membatalkan satu formasi pedang leluhur, avatar hijau membutuhkan hingga 45 formasi tambahan. Kurang lebih begitu penjelasannya, lur. Terlihat, avatar hijau mulai melakukan gerakan formasi secara berurutan dari pertama hingga 56. Melihat gerakan itu, Yewon dibuat merinding disco. Dalam hati, ia berkata, "Ini gila. Kau tidak bisa menguasai teknik pedang seperti ini tanpa benar-benar tergila-gila pada pedang. Aku bisa tahu dengan melihat proses menyempurnakan satu formasi. Untuk formasi yang tidak alami menjadi begitu sempurna dengan upaya ke-56, sampai membuat tulang punggungku merinding." Setelah selesai melihat setiap formasi dari avatar kuning dan hijau, Yewon memerintahkan Nano untuk membuat pertempuran antara formasi jejak pedang leluhur melawan 56 formasi yang menimpanya secara berurutan. Mendengar perintah itu, Nano segera memunculkan avatar hijau dan kuning. Mengerti, mengaktifkan mode pertempuran dalam urutan ukiran dengan formasi pedang sebagai titik fokus. Avatar hijau mulai melawan avatar kuning dengan formasi berurutan dari pertama sampai ke-56. Pada formasi ke-56, avatar kuning berhasil dikalahkan. Setelah mengamati pertarungan dengan seksama, Yewon bergumam. Sama seperti di lantai pertama, formasi absolut yang diukir terlebih dahulu dibatalkan hanya dengan selisih satu gerakan saja. Pemikiran itu memicu sebuah ide yang tiba-tiba muncul di benaknya. Bagaimana jika aku melawan formasi leluhur absolut ini dengan Butterfly Dance? Formasi pedang awalnya juga tidak mampu menahan satupun gerakan dari formasi absolut yang diukir di belakangnya. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Yewon memejamkan matanya dan mulai memvisualisasikan dirinya dalam pikirannya. Di dalam dunia visualisasi itu, terlihat dua sosok Yewon saling berhadapan, masing-masing membawa pedang. Sambil membayangkan skenario itu, Yewon bergumam, harus ada cara untuk melawannya menggunakan Butterfly Dance. Kedua sosok Yewon dalam visualisasi mulai mengangkat pedangnya, lalu melesat saling menerjang satu sama lain. Saat Yewon memaksimalkan fokus otaknya untuk memvisualisasikan pertarungan dengan nyata, Nano memberikan laporan. Aktivitas neuron di otak pengguna meningkat dengan cepat. Stimulasi titik-titik tekanan darah terdeteksi karena aliran energi. Energi di perut bagian bawah pengguna menjadi aktif dan terus meningkat. Visualisasi Yewon menampilkan pertarungan yang begitu nyata dan epik. Dua sosok dirinya saling menyerang dan bertahan, memperlihatkan gerakan yang memukau. Dalam kondisi fokus, Yewon perlahan mengalirkan energi ke seluruh tubuhnya. Tubuh yang tadinya tegang, kini menjadi rileks, seolah ia menemukan ritme alami dalam pertarungan tersebut. Namun, tiba-tiba ia membuka matanya dan tersentak, tampak kaget. Merasa ada sesuatu yang aneh, Yewon mulai bertanya-tanya dalam pikirannya. Apa yang barusan terjadi? Aku yakin aku benar-benar fokus pada pertempuran. Apa aku kerasukan? Tubuhku terasa aneh. Tidak mungkin. Merasakan ketidaknormalan dalam tubuhnya, Yewon memejamkan mata dan mencoba kembali fokus untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ia merasakan aliran energi dalam tubuhnya yang berbeda dari sebelumnya. Ketika akhirnya membuka matanya, sebuah kesadaran muncul. Yewon tersenyum dan bergumam penuh takjub. Energi internalku yang sebelumnya hanya bernilai 30 tahun, tiba-tiba meningkat menjadi senilai 40 tahun. Apa aku baru saja mendapatkan realization? Yewon beranjak dari tempat duduknya dengan semangat, lalu melanjutkan gumamannya. Untuk mencapai realization tanpa bantuan Nano, ini luar biasa. Formasi ini benar-benar layak disebut seni bela diri terbaik di Murim. Sekarang aku merasa seperti bisa menggunakan Butterfly Dance jauh lebih baik. Dengan energi baru yang mengalir dalam dirinya,
Yeon mulai mempraktikkan formasi butterfly dance. Gerakannya halus namun bertenaga. Ia bergumam saat menebas udara. Caraku memotong udara kini berbeda. Realization tidak hanya meningkatkan energi internalku. Tiba-tiba Yeon dikejutkan oleh sesuatu saat gerakannya menebas udara. Ia menatap tangannya dengan penuh takjub. Apa aku baru saja mewujudkan ki? Senyum lebar muncul di wajahnya. Lalu ia melanjutkan dengan antusias. Aku memang belum bisa mewujudkan bentuk pedang karena energi internalku masih kurang. Tapi jika aku menelan bola naga hitam yang akan segera aku terima, energi internalku akan meningkat hingga senilai 60 tahun. Saat itu terjadi, jarak kekuatan antara aku dan Cheon Yu-chan akan segera berkurang. Yeon menggenggam erat tangannya, seolah bertekad kuat untuk melampaui batasannya. Setelah melakukan meditasi di ruang pelatihan individu cukup lama, Yeon bertanya kepada Nano. Nano, berapa lama aku berada dalam kondisi ini? Nano segera menjawab, Master berada dalam kondisi tersebut selama 2 jam. Yeon tampak terkejut dan bergumam. 2 jam? Selama itu? Mengingat dirinya sudah cukup lama berada di ruang pelatihan, ia berpikir dengan serius. Kalau seperti ini, akan sulit untuk langsung memindahkannya ke tubuhku karena aku harus segera kembali ke asrama. Setelah mempertimbangkan situasinya, Yeon memberikan perintah kepada Nano. Nano, pindahkan formasi jejak pedang leluhur pada batu safir di lantai 1 dan 2, serta formasi ke-45 dan ke-56 ke otakku. Nano segera melaksanakan perintah tersebut. 4 formasi yang dipilih Yeon ditransfer dengan cepat ke otaknya. Namun, setelah transfer selesai, Yeon langsung bersandar, memegang kepalanya dengan ekspresi kesakitan. Ia bergumam pelan. Kapan sakit kepalaku ini akan berhenti? Dengan nafas yang terengah, Yeon kembali bertanya kepada Nano. Nano, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mentransfernya ke tubuhku? Nano menjawab dengan nada tenang. Menurut analisis, dibutuhkan waktu 10 jam untuk mengubah otot dan aliran energi Anda agar menyelaraskan formasi tersebut. Yeon terkejut mendengar jawaban itu dan berseru. Apa? 10 jam? Bukankah itu terlalu lama dibandingkan dengan butterfly dance, meskipun ini seni bela diri yang berbeda tingkatnya? Namun setelah memikirkannya sejenak, Yeon menghela nafas panjang dan berkata kepada dirinya sendiri. Mau bagaimana lagi? Sepertinya aku harus datang lebih awal ke sini lain kali. Untuk sementara, hari ini aku akan kembali dulu. Dengan langkah penuh tekad, Yeon meninggalkan ruang pelatihan, berencana melanjutkan latihannya esok hari. Singkat cerita, Yeon telah kembali ke asrama grupnya. Sesampainya di sana, Yeon bertanya-tanya. Ada banyak kadet yang tidak ada di sini. Apa mereka belum kembali dari ruang pelatihan mereka? Melihat Yeon telah kembali, Hubong segera menyambutnya. Melihat lembaran yang dibawa Hubong, Yeon bergumam. Mereka semua mempelajari dan mempraktekkan apa yang telah mereka hafal dari perpustakaan. Yeon tersenyum dan bertanya ke Hubong, apa kau mendapatkan sesuatu yang bagus? Hubong membalas senyuman tuannya dan menjawab, tidak banyak, itu hanya seni bela diri kelas 2. Saya mempelajari teknik langkah karena saya lemah dalam teknik tinju. Mengetahui semua orang sedang bekerja keras, Yeon bergumam dalam hati. Ini adalah waktu ketika semua orang mulai bekerja. 4 hari yang diberikan untuk istirahat bukanlah waktu untuk disia-siakan. Jika kau ingin melangkah maju meski hanya sedikit, maka kau tidak dapat menghabiskan waktu ini dengan sia-sia. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbenam di fasilitas pelatihan individu, Yeon terlihat terbaring di lantai, menjalani proses rekonstruksi otot dan transformasi aliran energi. Nano memberikan laporan. Transformasi aliran otot dan energi pengguna telah selesai 100%, menonaktifkan mode tidur. Mata Yeon langsung terbuka, namun rasa mual yang luar biasa menyerangnya. Mazawar! Yeon muntah dengan hebat. Setelah itu, Nano segera mengambil tindakan. Melanjutkan stabilisasi reaksi biologis tubuh terhadap transformasi. Beberapa saat kemudian, tubuh Yeon kembali normal. Ia menghela nafas lega dan berkata, akhirnya, sekarang aku bisa hidup. Ia menambahkan dengan nada lelah, aku tidak pernah terbiasa dengan ini, tidak peduli berapa kali aku melakukannya. Yeon kemudian mengangkat tangannya dan menggenggam jari-jarinya erat. Setelah merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, ia berkata dengan penuh semangat, kekuatan yang bisa aku berikan pada tanganku berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Rasanya aku jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali menguasai butterfly dance. Dengan rasa penasaran, Yeon segera melepas bajunya dan melihat perubahan otot-ototnya yang baru terbentuk. Sambil menutul-nutul perutnya dengan ekspresi kagum, ia bergumam, otot-otot yang luar biasa, tidak terasa seperti tubuhku yang lama.
Setelah menyadari perubahan besar pada tubuh dan tekniknya, Yewon mulai merasa penasaran. Dengan penuh antusias, ia berkata dalam hati, "Sekarang aku harus menguji kemampuan baruku." Ia pun bersiap untuk menguji kekuatannya di fasilitas pelatihan penuh rasa percaya diri dan semangat baru. Yewon berdiri menghadap tembok, menarik nafas panjang, lalu memasang kuda-kuda dengan penuh konsentrasi. Di sisi lain tembok itu, Ha Il-ming sedang melakukan meditasi. Dengan ekspresi serius dan penuh konsentrasi, ia bergumam pada dirinya sendiri. "Kemampuanku masih belum cukup. Aku terlalu percaya diri setelah mengalahkan Cheon Mukem. Tapi perbedaan kekuatan antara aku dan pria dari Sword Clan itu sangat besar. Aku perlu belajar lebih banyak untuk memulihkan martabatku. Pertama-tama, aku harus melupakan orang-orang seperti Cheon Yewon dan berfokus pada tujuan yang lebih besar." Namun, saat Ha Il-ming sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba tembok di dekatnya retak keras. Mak brawak! Tembok itu hancur lebur seperti kerupuk dan puing-puingnya menghujani tubuh Ha Il-ming. Para staf di luar ruangan terkejut mendengar suara ledakan besar dalam fasilitas pelatihan. Sementara itu, Ha Il-ming terlempar akibat ledakan tersebut. Dengan luka-luka di tubuhnya, ia menatap ke arah kepulan asap di depan dan bergumam dengan penuh kecurigaan. "Seorang pembunuh, siapa yang berani melakukan ini?" Ia terus memperhatikan orang yang berdiri di sana, dan ketika kepulan asap itu mulai menghilang, ia menyadari bahwa orang itu adalah Cheon Yewon. Mengetahui pukulan mautnya melukai seseorang di balik tembok, Yewon sangat panik sampai mengeluarkan banyak keringat sebiji lemtoro di wajahnya. Ha Il-ming yang melihat kemunculan Yewon dari kepulan asap itu begitu kesal, tapi karena kepalanya terbentur oleh puing-puing, kesadarannya perlahan mulai menghilang dan jatuh pingsan. Singkat cerita, para staf yang mendengar ledakan itu telah sampai di tempat Yewon berada. Mereka memarahi Yewon habis-habisan karena membahayakan nyawa orang lain. Terlihat salah satu staf membopong Ha Il-ming dan segera membawanya ke ruang perawatan. Di sisi lain, staf lain masih menasihati Yewon. "Bersyukurlah Kadet 108 masih hidup. Jika tidak, maka kau akan dikeluarkan dari akademi. Itu akan masuk dalam laporanmu, jadi ingatlah itu." Yewon menundukkan kepalanya dan berkata, "Maafkan saya." Staf berkata, "Kau dilarang menggunakan ruang pelatihan di lantai pertama dan kedua. Kau dapat menggunakan ruangan di ruang bawah tanah. Tapi jika kau juga melanggarnya, kau tidak akan diizinkan untuk menggunakan ruang pelatihan individu lagi." Yewon menjawab, "Saya mengerti, saya akan lebih berhati-hati." Staf memperhatikan Yewon yang sedang meninggalkan ruangan, lalu bergumam, "Untuk menerobos dinding yang terbuat dari batu yang mengeras selama beberapa dekade. Apa itu berarti energinya telah melebihi batasnya?" Yewon yang penuh penasaran atas perkembangan kekuatannya bertanya ke Nano, "Nano, kenapa aku menjadi begitu kuat? Aku tidak pernah menyangka kalau aku bisa membuat lubang dinding di ruang pelatihan." Nano menjelaskan, "Itu karena otot dan aliran energi dalam tubuh Anda telah mencapai titik maksimalnya. Tubuh Anda mengalami perubahan optimal hingga memungkinkan untuk meninggalkan jejak pada safir, batu, dengan tingkat kekerasan tinggi, hanya dengan kekuatan fisik Anda." Mendengar penjelasan tersebut, Yewon memperhatikan tangannya. Ia menyadari bahwa data stimulasi dibuat dengan menganalisis jejak yang tertinggal di batu nisan tanpa melibatkan gerakan fisik yang sebenarnya. Fokusnya adalah pada kemampuan untuk meninggalkan jejak di batu safir, sehingga formasi dapat dieksekusi dengan sempurna. Ini mengingatkannya pada teknik seperti dagger atau butterfly dance yang ia kuasai. Setelah merenungkan hal itu, Yewon bertanya kepada Nano, "Apakah kekuatan yang aku miliki sekarang sudah merupakan batas dari tubuhku?" Nano menjelaskan bahwa tubuh Yewon telah sedikit diubah untuk meningkatkan kemampuannya. Perubahan ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu proses pertumbuhan alami tubuhnya, sesuai dengan data yang memprediksi perkembangan fisiknya di masa depan. Yewon bertanya kembali, "Apa itu berarti aku bisa menjadi lebih kuat jika aku berkembang lebih dari ini?" Nano menjawab, "Batas otot dan transformasi aliran energi akan menjadi lebih tinggi dari sekarang jika fisik Anda berkembang sepenuhnya." Yewon menanggapi, "Aku harus berusaha lebih keras untuk berkembang lebih banyak jika seperti yang kau katakan." Nano menjawab, "Waktu adalah jawabannya. Bahkan saya tidak bisa berbuat banyak untuk membuat Anda berkembang lebih banyak, selain merangsang pelat pertumbuhan Anda." Yewon menanggapi, "Baiklah, aku mengerti. Itu lebih dari cukup saat ini." Sebelum lanjut ke cerita, Mimin koreksi sebentar ya Lur, karena ada sedikit kesalahan. Untuk Cheon Yu-chan bukan dari Sword Clan, tapi Blade Clan. Dan untuk pewaris dari Sword Clan, itu bernama Cheon Kyung-won.
Oke, kini kita beralih ke ruang pelatihan individu di bawah tanah. Sesampainya di ruangan tersebut, Yewon mengamati tangannya dengan seksama sembari bergumam. Melalui data yang telah dikirim ke Nano, ini adalah teknik bertarung yang telah disempurnakan selama beberapa dekade. Namun ini adalah pertama kalinya aku mencoba skill pedang seperti itu sendiri. Jujur saja, aku sedikit gugup. Setelah merenungkan hal tersebut, Yewon menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, lalu segera mempraktikkan formasi pedang yang baru saja ia pelajari. Namun, ketika mulai mempraktikannya, ekspresi Yewon berubah kebingungan. Apa ini? Dia berhenti sejenak, mencoba mencari celah dalam gerakannya, lalu berkata, "Aku akan mencobanya lagi." Dengan tekad baru, Yewon kembali mencoba formasi pedang tersebut, namun hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Ia bergumam, "Kenapa ini tidak sempurna sama sekali?" Yewon terus berlatih tanpa henti, berusaha menyempurnakan formasi yang tengah ia pelajari. Setelah melalui berbagai upaya, ia akhirnya merasa gerakannya telah mencapai kesempurnaan. Namun, meskipun formasinya sempurna, Yewon masih merasakan ada yang kurang dari keterampilan pedangnya. Meski demikian, ia tetap merasa sangat tertarik dengan teknik pedang ini. Baginya, teknik ini memiliki keunikan tersendiri, sesuatu yang tak bisa ditemukan dalam augmented reality. Yewon bertanya ke Nano, "Nano, apa kau bisa menunjukkan gerakan yang baru saja aku lakukan dan membandingkannya dengan gerakan asli dari perpustakaan?" Nano langsung mengaktifkan fitur augmented reality. Terlihat, avatar hijau dan avatar Yewon telah muncul, dan mereka melakukan formasi gerakan yang sama persis secara beriringan. Yewon terus memperhatikan gerakan avatar-avatar itu sembari bergumam. Gerakan yang aku gunakan terhubung, tapi masih kaku, dan gerakannya juga sedikit lebih lambat. Kenapa? Yewon yang mulai frustasi terduduk di lantai sambil bersandar, lalu melanjutkan, "Aku tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Kenapa? Apa masalahnya? Bahkan jika aku tidak memiliki aliran energi, itu tidak akan mempengaruhinya." Hah? Aliran energi? Tiba-tiba Yewon menyadari sesuatu setelah memikirkan hal itu. Yewon memegangi kepalanya sembari berkata, "Sebagian besar gerakan formasi tidak memerlukan energi internal untuk bekerja sepenuhnya, tapi formasi pedang ini membutuhkan energi internal untuk bekerja dengan benar. Jadi ini berarti elemen esensial hilang. Aku merasa terpuruk. Lelucon macam apa ini? Hanya meninggalkan gerakan pedang dan mengabaikan cara menggunakan aliran energinya." Yewon terdiam sejenak, lalu ia terpikirkan tentang tulisan yang ditinggalkan di batu nisan. Menyadari hal itu, Yewon berkata ke Nano, "Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sajak itu. Nano, apa kau bisa meniru sisi depan batu di lantai pertama?" Nano menjawab, "Mencari melalui data video yang tersimpan. Menemukan video di data, membuat gambar 3D sisi depan batu." Sajak itu berkata, "Angin kencang bertiup, menyebarkan awan terbang. Setelah aku menyatukan alam, aku kembali ke rumah. Bagaimana aku bisa menugaskan prajurit bengisku untuk menjaga 4 penjuru negara kita?" Yewon berupaya memahami sajak itu dan mencari makna tersembunyi di baliknya. Nano menginformasikan, "Setelah memeriksa data internal, ini adalah sajak yang ditulis pada penciptaan dinasti Han. Ini adalah sajak yang ditulis oleh Liu Bang ketika dia kembali dari kemenangannya atas Yang Yu. Jadi ini bahkan bukan puisi yang ditulis oleh Father Cheonma?" tanya Yewon. Yewon bertanya kembali ke Nano, "Nano, apa sajak tersebut memiliki tulisan atau huruf yang berbeda?" Nano menjawab, "Tidak, Master." Yewon nampak frustasi menemui kebuntuan pada teka-teki ini. Yewon memerintahkan Nano untuk menganalisis sajak itu kembali, dengan harapan Nano akan menemukan petunjuk walaupun sedikit. Setelah menganalisis kembali, Nano menemukan sesuatu. Ada lubang kecil di setiap kata dalam sajak. Mendengar hal itu, Yewon segera memeriksanya, lalu berkata, "Setiap huruf memiliki jumlah lubang yang berbeda. Apa artinya ini? Lubang kecil, lubang. Apa itu titik darah? 4 lubang, 4 titik darah. 4 lubang. Apa sih artinya?" Tapi kalau kupikir lagi, bukankah buku pertama yang kusuruh Nano pindai adalah buku tentang titik tekanan darah? Buku itu memiliki nomor dan catatan kaki untuk setiap titik tekanan darah. Titik tekanan darah keempat adalah titik solar plexus. Itu aneh. Aliran energi seharusnya dimulai dari dantian yang terletak di titik perut. Tetapi itu akan menjadi 7 titik. Setelah memikirkan hal itu, Yewon menyadari sesuatu. Ia tersenyum lebar sembari bergumam,
Kata pertama terdiri dari 3 baris. Jika ditambahkan 4, itu akan menunjuk ke titik darah ke-7. Setelah itu di bawah ada 9 titik. Aliran energi lengkap membutuhkan 23 titik darah. Berhasil memecahkan teka-teki yang rumit ini, Yewon tersenyum dan tertawa puas. Hahaha, ini dia. Hahaha, lagi pula aku jenius. Tertawa Yewon begitu keras sampai terdengar di luar bangunan pelatihan. Singkat cerita, Yewon telah selesai dari latihannya dan sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Dengan suasana hati yang begitu puas, Yewon bergumam, aku akan menerapkan formasi tersebut sesuai dengan jalur energi di ruang pelatihan. Ketika ia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba ada seseorang memanggilnya. Tuan muda! Yewon langsung menengok ke orang tersebut dengan tatapan dingin. Orang itu memberi hormat ke Yewon, lalu berkata, saya Kadet 200, Yumpa, dari kelompok 9. Saya tahu ini pertanyaan yang aneh, tapi bisakah Anda berduel dengan saya? Yewon menanggapi, duel denganku, kenapa aku harus melakukan itu? Yewon memalingkan wajahnya, melangkah pergi sembari berkata, ini bukan ujian, dan tidak ada alasan untuk melawanmu, dan juga aku tidak ingin membuang waktuku. Yumpa terus mengikuti Yewon sembari berkata, ya ampun, seperti yang kuharapkan, tapi jangan terburu-buru. Kenapa kau bertanya, padahal sudah tahu jawabannya? Yumpa tersenyum dan melanjutkan perkataannya. Maka izinkan saya menjelaskan apa yang bisa saya berikan kepada Anda jika Anda menerimanya. Jika Anda memenangkan duel, saya akan memberi informasi penting tentang tas ketiga dan hadiah kecil. Singkat cerita, Yewon dan Yumpa pergi ke sebuah tempat yang sepi. Hanya ada mereka berdua. Yewon menatap Yumpa dengan dingin, lalu bertanya, kenapa kau begitu bodoh meminta duel denganku hanya untuk pertukaran informasi? Yumpa menjawab dengan tegas, aku harus memberitahumu, ini hanya untuk memeriksa kemampuanmu. Memeriksa kemampuanku? Yewon bertanya dengan nada datar. Yumpa memasang kuda-kuda dan berkata, kemampuanku mungkin tidak sebaik Pangeran Cheonmukam atau Cheon Won-ryu, tapi izinkan aku menunjukkan keahlian yang dibanggakan oleh klanku. Tanpa memasang kuda-kuda, Yewon hanya mengangkat tangannya dengan santai sembari berkata, ayo mulai. Yumpa melesat maju menuju Yewon, menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, serangan-serangan itu tidak berarti apa-apa. Yewon yang berdiri santai mampu menghindari semua serangan dengan mudah. Bahkan, setiap gerakan Yumpa tampak sia-sia, tidak mampu memaksa Yewon bergerak lebih dari sekedar menggeser kakinya sedikit. Setelah beberapa serangan Yumpa berlalu tanpa hasil, kini giliran Yewon yang menyerang. Dengan satu ayunan cepat tangannya, Yewon berhasil menerbangkan Yumpa jauh ke belakang. Tubuh Yumpa melayang di udara sebelum akhirnya jatuh keras di tanah, memuntahkan darah dari mulutnya akibat serangan keras tersebut. Namun, saat Yewon menyadari dampak serangannya, raut wajahnya berubah. Ia mulai merasa cemas. Kekuatanku berlebihan. Tunggu, apa dia mati? Terlihat Yumpa yang tergeletak di tanah memegangi perutnya. Dalam hati ia bergumam, aku tidak berharap untuk dikalahkan dengan cara seperti ini. Saat melihat pertarungannya dengan Cheon Won-ryu, aku menyadari kalau aku bisa bersaing dengannya dan bertahan untuk menjadi lebih kuat. Apa dia menyembunyikan kemampuannya? Dengan badan gemetaran menahan rasa sakit, Yumpa berusaha duduk lalu mengakui kekalahannya. Yumpa yang terduduk lemas berkata, saya kalah, Anda pasti mewarisi darah dari Master. Saya pikir Anda berada di tingkat pendekar berpengalaman, tapi Anda lebih dari itu. Yewon bertanya, kenapa kau ingin berduel denganku? Pasti ada sesuatu yang akan menguntungkanmu entah kau kalah atau menang. Yumpa menanggapi, hahaha, Anda pasti tidak mudah mempercayai orang asing. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu untuk melihat kelayakan. Kelayakan? Apa kau berbicara tentangku? Tanya Yewon. Yumpa menjawab, ya, dan itu juga berlaku untuk saya. Ini untuk ujian ketiga. Yewon bertanya, apa hubungannya dengan tas ketiga? Yumpa menjawab, ada kemungkinan besar kalau tas ketiga akan dilakukan dengan kelompok lagi. Yewon menanggapi, bukankah kepala akademi sendiri yang mengatakan bahwa tidak akan ada lagi ujian kelompok? Yumpa menjawab, ini tidak seperti tes kedua. Ini adalah ujian di mana kekuatan dan kompetensi individu lebih ditekankan. Tujuan dari tes ketiga adalah untuk menyaring pendekar yang lebih unggul. Saya yakin Anda tahu betapa kuatnya pendekar peringkat tinggi di kultus kita. Yewon menanggapi, di antara para kadet yang lulus ujian kedua, hanya sekitar 20% yang dapat dianggap sebagai ahli bela diri tingkat lanjut.
Jadi, untuk menutupi kekurangan energi internal, mereka harus mengkonsumsi bola obat naga hitam. Yumpa menanggapi, benar, jika Anda mendapatkan bola naga hitam, maka masalah energi internal akan terpecahkan, tapi masalah utamanya tetap ada. Seni bela diri yang bagus, jawab Yewon. Yumpa menanggapi, ya, itu benar. Lantai 2 perpustakaan hanya berisi seni bela diri kelas 2, sudah pasti akan banyak kadet yang gagal. Yewon menanggapi, jika ujiannya bukan untuk memiliki kadet yang menciptakan seni bela diri baru, maka hanya ada satu jawaban. Yumpa menanggapi, benar sekali, dalam ujian ini kita juga akan diberikan buku rahasia untuk seni bela diri tingkat lanjut. Nampak Yewon yang ragu dengan informasi yang diberikan Yumpa. Lalu ia bertanya, informasi ini apakah benar? Yumpa menjawab, tentu saja benar, tapi ada masalah lain, itu akan membuatnya terlalu mudah, dan seperti yang Anda ketahui, ujian hanya menjadi lebih sulit setelah Anda naik ke atas. Jika ujian ketiga hanyalah mempelajari seni bela diri, lebih dari 80% kadet akan lulus. Jika apa yang ayahku katakan benar, bentuk seni bela diri yang disediakan adalah Seven Demon Sword, yang mana semua pendekar peringkat tinggi di kultus tahu cara menggunakannya. Seven Demon Sword, gumam Yewon. Mendengar hal itu, Yewon jadi teringat perkataan penjaga Jang. Penjaga Jang berkata, itu adalah teknik skill pedang yang diciptakan oleh pendekar terkenal bernama Sword Demon dalam kultus demonik. Awalnya diciptakan untuk melawan formasi Sorim, tapi di antara itu, teknik Seven Demon Sword itu istimewa, meski hanya seni bela diri tingkat lanjut. Saat 12 orang menggunakan teknik bersama-sama, itu menjadi formasi 12 pedang. Saat 36 orang menggunakannya, itu menjadi formasi 36 pedang. Ini memungkinkan pendekar yang lebih lemah untuk melawan pendekar yang lebih kuat jika mereka melebihi jumlah mereka. Bahkan, bela diri kelas atas bisa berubah menjadi seni bela diri menakutkan. Bukankah itu keren? Setelah mengingat hal itu, Yewon berkata dalam hati, saat ini, yang cukup kuat untuk dianggap sekuat pendekar peringkat tinggi hanya sekitar 40 dari 207 kadet yang tersisa. Jika yang dikatakan benar, tes selanjutnya akan memakan waktu cukup lama. Yumpa berkata, ayah saya mengatakan kepada saya bahwa 12 orang harus berkelompok untuk mempelajari ini. 12 orang? Tanya Yewon. Yumpa menjawab, ya, itu adalah nomor dasar untuk menyelesaikan formasi. Menguasai teknik Seven Demon Sword saja tidaklah cukup. Ternyata, melakukan formasi pedang tersebut sangatlah sulit. Saking sulitnya, kecuali kamu adalah seorang ahli bela diri tingkat lanjut, kamu bahkan tidak akan bisa memahami formasinya. Yewon bertanya, apakah itu sebabnya kau mencoba menguji kemampuanku melalui duel? Yumpa menjawab, benar sekali, aku tidak bisa menilaimu hanya dengan melihat satu teknik saja. Aku perlu memastikan kemampuanmu untuk mengetahui apakah aku bisa memintamu mengikuti ujian. Meminta? Tanya Yewon. Yumpa menjawab, aku lupa menyebutkan sesuatu yang penting. Kadet diharapkan memimpin pada ujian ketiga, mulai dari mempelajari seni bela diri hingga semua hal lainnya. Meskipun aku mendengar bahwa pemimpin kelompok dipilih berdasarkan hasil ujian kedua. Yewon bertanya, apakah itu berarti pemimpin kelompok akan memilih anggota kelompok mereka? Yumpa menjawab, tepat sekali. Namun, seorang kadet bisa menolak untuk bergabung dengan sebuah kelompok. Saya cukup yakin ini adalah ujian untuk para pangeran dari 6 klan. Mendengar hal itu, Yewon bergumam dalam hati. Maka ini berarti bahwa ujiannya akan langsung menjadi persaingan merebut tahta itu sendiri. Mereka akan langsung didiskualifikasi jika mereka tidak mampu mengumpulkan orang dan menguasai teknik Seven Demon Sword serta formasi pedangnya. Tapi, sebelum Yewon menyelesaikan gumamannya, Yumpa berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, kadet bisa menolak. Yewon bertanya, tapi bukankah kadet perlu berpihak pada ketua untuk lulus ujian juga? Jadi, apa itu sebabnya kau bilang akan mengandalkanku? Yumpa menjawab, ya, tapi mereka tidak bisa sembarangan memilih ketua. Jika tidak, mereka akan mempertaruhkan tingkat keberhasilan untuk ujian itu sendiri. Yumpa menunjuk dirinya sendiri sambil tersenyum lalu berkata, bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa saya akan memberi hadiah? Hadiahnya adalah saya. Dengan ekspresi penuh kecewa, Yewon bergumam, aku tidak mengharapkan hadiah yang luar biasa seperti itu. Yewon berkata ke Yumpa, aku mungkin tidak akan menjadi ketua. Yumpa menanggapi, tidak, dari apa yang saya lihat, Anda akan menjadi ketua. Dan bukankah akan lebih baik Anda memiliki seseorang seperti saya daripada kekurangan kadet? Dalam hati, Yewon bergumam, tentu saja, tidak ada yang memaksa menjadi ketua, tapi dia adalah orang yang mencurigakan, dan ada sesuatu yang menggangguku.
Yewon bertanya, "Kenapa kau memilihku? Ada pangeran atau pemimpin lain yang lulus ujian kedua?" Yumpa menjawab, Aku akan memberitahumu yang sebenarnya tanpa bermaksud menyinggung. Tapi sebenarnya aku menawarkan hal yang sama pada pangeran dari klan Dark dan Sword. Apa kau ditolak?" Yumpa menjawab, "Mereka sudah penuh." Yewon bertanya, "Jadi kau pikir aku akan menjadi pilihan terbaik berikutnya?" Yumpa menjawab, "Iya, dan lebih dari itu, kita berada di jalan yang sama dengan pedang." Mendengar perkataan itu, tatapan Yewon tiba-tiba menjadi sinis. Yumpa dengan ekspresi paniknya langsung menjelaskan, "Saya tidak hanya meminta Anda untuk menerima saya, Anda bisa menggunakan saya sampai Anda lulus tes ketiga. Lalu, maukah Anda membawa saya, pangeran?" Mendengar hal itu, Yewon hanya tersenyum ramah. Yumpa yang melihat senyum ramah Yewon langsung tersenyum lebar dan menunduk memberi hormat. "Terima kasih, pangeran," ucap Yumpa. Namun, tiba-tiba Yewon berkata, "Aku menolak." Yumpa yang tadinya senang menjadi terkejut sembari menatap wajah Yewon. Yewon yang berdiri di hadapan Yumpa menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Ku bilang, aku menolak." Singkat cerita, Yewon telah meninggalkan Yumpa. Dalam perjalanannya kembali ke asrama, Yewon terlihat begitu kesal. Yewon bertanya ke Nano, "Nano, apa hasil dari menganalisa ekspresi wajahnya?" Ketika Nano mulai menganalisis wajah Yumpa, Yewon bergumam, "Aku tidak dapat membedakan kebohongan yang sempurna, tapi Nano dapat menggunakan metode ini untuk membedakan kebohongan." Nano berkata, "Merasakan sedikit perubahan pada ekspresi wajah. Kemungkinan entitas berbohong adalah 45%. Mendeteksi pergeseran otot yang terus-menerus pada ekspresi wajah. Kemungkinan berbohong meningkat menjadi 62%. Melihat hasil analisis dari Nano, Yewon bergumam, "Aku meragukan segalanya. Ya, dan bahkan kita melalui jalan pedang yang sama. Kau mengejar jalan pedang, tapi kau hanya mendatangi kandidat dari klan Dark dan Sword. Dengan cerdiknya mengabaikan klan Blade. Cheon Yuchan pasti mengira aku ini orang bodoh." Kini kita beralih ke Yumpa yang menemui Yuchan. Yumpa berkata ke Yuchan kalau dirinya telah gagal. Meskipun Yewon mendengar informasi tentang tes ketiga, dia tetap menolak. Mendengar kabar dari Yumpa, Yuchan langsung tertawa terbahak-bahak, lalu menanggapi, "Dia sangat menarik, dia kabur dengan informasi itu. Jadi skema kecil tidak akan berhasil ya?" Yumpa menanggapi, "Bukankah ini akan merusak seluruh rencana?" Yuchan menanggapi, "Sudah rusak, lalu apa? Apa kau akan memintanya untuk menerimamu?" Yumpa menjawab, "Tidak, tentu saja tidak." Yuchan berkata, "Akan menarik jika rencanamu berhasil, tapi dia terlalu berharga untuk gagal dalam ujian karena tidak memiliki jumlah anggota tim yang dibutuhkan. Jika dia bukan rival dalam pertarungan pewaris, aku akan melakukan apapun untuk merekrutnya." Namun, tiba-tiba Yumpa menjatuhkan lututnya, lalu bersujud ke Yuchan sembari berkata, "Pangeran, beri saya kesempatan lagi, saya punya rencana lain." Yuchan menanggapi, Tidak apa-apa. Kau harus mencari kelompok lain untuk menyelinap. Siapa yang tahu kau akan menjadi pemimpin juga." Yumpa sangat terkejut mendengar perkataan Yuchan. Ia berkata dengan nada terbata-bata, "Kalau begitu, Anda tidak akan menerima saya sebagai..." Sebelum Yumpa menyelesaikan perkataannya, Yuchan memotong dan berkata, "Oh, ayolah, aku sudah memiliki banyak orang bodoh yang harus aku usir. Aku tidak butuh orang bodoh yang tidak berguna. Pergilah." Yumpa yang mendengar hal itu dari mulut Yuchan sangat terpukul dan meninggalkan Yuchan sambil menangis. Di sisi lain, Yuchan sangat kesal mengetahui peningkatan kemampuan Yewon. Dalam hati, ia bergumam, dia mengalahkan Yumpa dengan 1 pukulan. Skill yang aku lihat 2 hari lalu, skillnya tidak ada pada level itu. Sial, aku tidak bisa mengerti. Aku akan mengetahui apakah kau hanya beruntung atau benar-benar terampil. Oke lur, sebelum kita lanjut ke cerita, Mimin akan menjelaskan tingkatan kultivasi atau seni bela diri di nanomesin. Pertama, tingkat beginner. Kedua, tingkat intermediate. Ketiga, tingkat advance. Keempat, tingkat expert. Tingkat expert dibagi menjadi 3. Expert beginner, expert intermediate, expert advance. Kelima, tingkat master. Dibagi menjadi 3 bagian. Master beginner, master intermediate, master advance. Keenam, tingkat grandmaster. Dibagi menjadi 3 bagian. Grandmaster beginner, grandmaster intermediate, grandmaster advance. Yang terakhir,
tingkat Supreme. Dibagi menjadi 3 bagian: Supreme Beginner, Supreme Intermediate, Supreme Advanced. Kurang lebih seperti itu lur. Karena tingkatan ini akan sering muncul di cerita kedepannya, jadi Mimin jelaskan dulu biar kalian gak bingung. Oke, kini kita beralih bersama Yewon yang sedang berada di ruang pelatihan individu. Yewon sedang duduk di sana sambil memikirkan sesuatu. 11 prodigi, itu belum pasti, karena kepala akademi belum mengatakan apapun. Aku punya beberapa kandidat dalam pikiranku dari grup 8, tapi aku tidak punya cukup orang. Dan tidak ada jaminan kalau mereka akan mengikutiku. Yewon mulai berdiri dan melanjutkan perkataannya. Aku harus menyelesaikan pelatihanku untuk hari ini dan memikirkannya lebih banyak lagi di asrama. Yewon bertanya ke Nano. Nano, apa kau sudah selesai menganalisis buku seni bela diri yang kita pindai kemarin di perpustakaan lantai 1 dan 2? Nano menjawab, iya, saya telah menyelesaikan analisis pada 55 buku seni bela diri tingkat beginner di lantai 1 dan 56 buku seni bela diri tingkat intermediate di lantai 2. Yewon bertanya kembali, apakah mungkin membuat hologram seseorang setelah menganalisis ki dan gerakan tubuhnya, lalu menggunakan hologram tersebut untuk menghidupkan kembali seni bela diri mereka? Nano segera merespon, itu dimungkinkan jika Anda memilih orang tersebut sebagai avatar dan menentukan seni bela diri yang akan digunakan. Mendengar jawaban itu, Yewon langsung memberi perintah. Buat avatar menggunakan penguasaan 5 seni pedang dan jadikan Cheon Mukem sebagai avatarnya. Tak lama kemudian, hologram avatar Cheon Mukem mulai terbentuk di hadapan Yewon. Seperti biasa, begitu muncul, avatar Mukem langsung mengacungkan pedangnya dan mengejek dengan nada sombong. Kau bajingan, kemarilah kau. Mendengar hal itu, Yewon menghela nafas kesal sembari bergumam. Lagi-lagi, bajingan rendahan itu melekat di kepalaku. Tanpa basa-basi, avatar Mukem menerjang ke arah Yewon dengan kecepatan tinggi. Namun, Yewon tetap berdiri santai, sama sekali tidak terpengaruh. Dengan sigap, avatar Mukem mengangkat pedangnya dan melancarkan tusukan bertubi-tubi, menargetkan kepala Yewon. Tapi Yewon sudah membaca pola serangannya dengan mudah. Dalam sekejap, Yewon memutar tubuhnya dengan gesit dan menebas leher avatar Mukem dengan satu pukulan telak. Keratak! Avatar Mukem langsung terkapar dan tak bergerak. Yewon yang awalnya berpikir pertarungan ini akan menarik, kini justru terkejut melihat betapa cepatnya lawannya tumbang. Nano kemudian mengonfirmasi, avatar Cheon Mukem mati karena patah tulang leher. Mengetahui hal itu, Yewon bertanya-tanya. Tapi 4 hari yang lalu, dia hanya didorong mundur dengan serangan itu. Nano berkata, avatar Mukem tidak bisa menahan kekuatan penuh serangan master. Yewon yang mengetahui avatar Mukem langsung kalah dengan sekali serang, agak kesal, sembari bergumam. Apa aku sudah jauh melampaui Cheon Mukem karena realization? Sial, ini bukan yang aku harapkan. Bahkan jika aku menetapkan seni bela diri tingkat intermediate ke avatar, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Yewon diam sejenak, mencoba berpikir. Setelah mendapatkan sebuah ide, Yewon segera memberi perintah kepada Nano. Nano, buat 5 avatar Cheon Mukem. Tidak, jadikan 10 dan berikan masing-masing seni bela diri tingkat intermediate yang berbeda. Tanpa ragu, Nano langsung menciptakan 10 avatar Cheon Mukem sesuai dengan permintaan Yewon. Setiap avatar memiliki keahlian seni bela diri yang berbeda di tingkat intermediate. Namun, saat melihat 10 avatar berdiri di hadapannya, Yewon mulai ragu dan meminta pertimbangan dari Nano. Apa aku terlalu terburu-buru? Nano, sepertinya 10 mungkin terlalu... Namun, sebelum Yewon sempat menyelesaikan kalimatnya, para avatar Cheon Mukem mulai mengejeknya secara bersamaan tanpa jeda. Mendengar ejekan itu, amarah Yewon langsung memuncak. Nano kemudian bertanya dengan nada datar, haruskah saya menyesuaikan kembali jumlah avatar? Namun Yewon yang sudah naik darah langsung membentak, tidak perlu menyesuaikan, mulai saja, aku akan membunuh mereka semua. Begitu perintah diberikan, ke-10 avatar Cheon Mukem langsung bergerak secara bersamaan, menyerang Yewon dari berbagai arah. Dengan cepat, Yewon memblokir setiap serangan yang mengarah padanya. Namun, serangan mereka begitu beruntun, memaksanya untuk terus bergerak tanpa henti. Saat 2 avatar menyerangnya dari sisi kanan dan kiri dengan tusukan cepat, Yewon terpaksa melompat untuk menghindarinya. Namun dalam kegugupannya, ia melompat terlalu tinggi dan kepalanya langsung membentur langit-langit batu dengan keras. Yewon jatuh ke lantai, terkapar dengan kepala yang berdenyut kesakitan. Melihat kondisi Yewon yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan, Nano segera menangguhkan augmented reality.
Dalam sekejap, semua avatar Cheon Mukhem berhenti bergerak seperti sebuah video yang dijedak. Yewon perlahan bangkit sambil mengusap kepalanya yang masih nyeri. Lalu ia berkata, "Aku lupa betapa kecilnya tempat ini." Dengan wajah masam, ia mendongak ke atas dan melihat langit-langit batu yang retak parah akibat benturannya tadi. Singkat cerita, Yewon memanggil staf yang berjaga untuk melihat kerusakan. Melihat kerusakan itu, staf penjaga langsung menepuk dahinya sembari berkata, "Apa yang kau lakukan pada langit-langitnya? Ah, kepalaku!" Staf penjaga memarahi Yewon. "Aku melarangmu menggunakan fasilitas pelatihan individu ini mulai sekarang." Yewon menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku sangat menyesal." Staf penjaga langsung keluar ruangan sembari berkata, "Ikuti aku." Terlihat, Yewon dan staf penjaga pergi ke suatu tempat. Dan singkat cerita, mereka sampai di sebuah bangunan pelatihan yang berbeda lokasi. Memasuki bangunan itu, Yewon melihat-lihat sekitar sembari bergumam dalam hati. Bangunan ini tampaknya berukuran setengah dari fasilitas pelatihan individu, tapi lebar pintunya jauh lebih besar. Setelah membuka salah satu ruangan, staf penjaga berkata ke Yewon, "Kau harus berlatih di sini mulai sekarang." "Apa?" ucap Yewon yang terkejut mendengar hal itu. Staf penjaga mengeluarkan senyum Pepsodent sembari berkata, "Kau hanya akan merusak tembok lagi jika kau terus menggunakan fasilitas pelatihan individu." Yewon memasuki ruangan sembari bertanya, "Di mana ini? Ini jauh lebih besar dan lebih nyaman daripada fasilitas pelatihan individu." Staf penjaga menjawab, "Ini adalah fasilitas pelatihan yang biasanya hanya tersedia bagi mereka yang mencapai level expert dan lulus ujian keempat." Yewon nampak bingung mendengar perkataan tersebut. Staf penjaga menjelaskan, "Tentu saja kau belum lulus ujian, tapi karena kau telah menyebabkan insiden, kami telah membuat ruangan ini tersedia lebih awal dengan persetujuan kepala akademi." Yewon bertanya, "Tapi bagaimana Anda tahu kalau saya telah mencapai tingkat expert?" Staf penjaga menjawab, "Untuk merusak tembok keras fasilitas pelatihan individu, kau setidaknya membutuhkan G tingkat expert. Dinding di sini dibuat dengan bahan yang lebih keras, jadi tidak akan rusak, tidak peduli seberapa gilanya kau. Jangan khawatir tentang itu, dan fokuslah pada pelatihanmu." Yewon menundukkan kepalanya, lalu mengucapkan terima kasih banyak. Kini, Yewon berada di ruang pelatihan seorang diri. Ia bergumam, "Dengan ruangan pelatihan sebesar ini, aku seharusnya tidak mengalami masalah dalam menggunakan augmented reality." Yewon bertanya ke Nano, "Nano, sekitar jam berapa sekarang?" Nano menjawab, "Ini sudah lewat jam 8 malam." Mendengar jawaban Nano, Yewon bergumam, "Aku masih punya waktu. Kalau begitu, haruskah aku terus berduel melawan 10 avatar Cheon Mukhem? Ya, karena satu seniman bela diri tingkat advance terlalu lemah." Setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba Yewon menemukan sebuah ide. Yewon pun bertanya ke Nano, "Nano, bisakah aku berduel melawan avatar guru Seopmang?" Nano segera merespon, "Itu mungkin saja, tetapi hanya berdasarkan gerakan butterfly dan yang dia tunjukkan di ruang perawatan." Mendengar jawaban itu, Yewon menyeringai dan bergumam, "Jika itu guru, bahkan jika hanya berdasarkan data dari satu teknik, bukankah dia akan jauh lebih membantu dibandingkan Cheon Mukhem?" Nano kemudian mengonfirmasi, "Memulai augmented reality dalam visi pengguna, apakah Anda ingin memilih seni bela diri tertentu?" Tanpa ragu, Yewon menjawab, "Untuk saat ini, gunakan butterfly dance." Dalam sekejap, avatar Seopmang muncul di hadapan Yewon dengan seni bela diri butterfly dance yang telah diatur sebelumnya. Yewon terlihat bersemangat, matanya berbinar penuh antisipasi. Ia bergumam dalam hati, "Meskipun yang ada di depanku hanyalah avatar, ini terasa jauh lebih menegangkan dibanding pertarunganku melawan avatar Cheon Mukhem." Avatar Seopmang lalu menunjuk Yewon dan berbicara dengan nada yang sangat mirip dengan aslinya. "Hei pemula, apa kau sekarang memberontak terhadap gurumu?" Yewon yang merasa jengkel dengan kesombongan avatar Seopmang segera meminta Nano, "Lain kali bisukan avatar guru." Setelah itu, Yewon memasang kuda-kuda, matanya penuh fokus. "Guru adalah salah satu dari 10 seniman bela diri terkuat dalam kultus demonik. Aku bukan tandingan guru dalam hal kemahiran bela diri. Aku harus membidik kelemahannya dan menyerangnya lebih dulu." Tanpa menunggu lama, Yewon langsung melesat maju, tangannya terhunus dengan kecepatan tinggi, mengincar avatar Seopmang dengan serangan preemptif. Namun, dengan gerakan yang tampak begitu ringan dan elegan, avatar Seopmang dengan mudah memblokir serangan Yewon. Mata Yewon membelalak, terkejut melihat betapa mudahnya avatar Seopmang membaca serangannya. Dan sebelum Yewon bisa bereaksi, dengan satu gerakan cepat, avatar Seopmang melayangkan pukulan ke dagunya.
Pukulan itu begitu kuat hingga membuat tubuh Yewon terangkat ke udara dengan ekspresi meringis menahan rasa sakit. Saat Yewon masih terhuyung di udara, avatar Seokman tiba-tiba bersiap melancarkan serangan dengan Butterfly Dance. Dalam sekejap, avatar Seokman melesat maju. Butterfly Dance, teknik ketiga, Seven Dance of the Butterfly. Pedang Seokman berkelebat tajam. Dalam satu tebasan cepat, serangannya mengenai tubuh Yewon dengan telak. Brawak! Yewon terhempas keras ke dinding. Tubuhnya membentur permukaan batu dengan suara berdentum. Ia terengah-engah, merasakan sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Sambil menatap avatar Seokman dengan mata penuh kesadaran, ia bergumam. Aku tahu, aku bukan tandingannya, tapi aku tidak menyangka akan kalah hanya dalam satu teknik. Jadi ini, kemampuan salah satu dari 10 seniman bela diri terkuat dalam kultus demonik. Nano mendeteksi kondisi Yewon, segera memberikan saran. Apakah Anda ingin mengubah seni bela diri avatar? Namun Yewon langsung menolak. Tidak. Mendengar jawaban tegas itu, Nano langsung melanjutkan simulasi augmented reality. Yewon bangkit perlahan, membenahi kuda-kudanya, lalu bersiap menggunakan teknik leluhur yang terpahat pada batu safir. Absolute teknik. Gumamnya pelan, matanya penuh determinasi. Avatar Seokman kembali melesat cepat, menyerang tanpa celah. Namun, kali ini Yewon tidak mundur, ia justru maju menerjang dengan penuh konsentrasi. Pertarungan sengit pun dimulai, serangan dan pertahanan saling bersahutan. Yewon dan avatar Seokman terus bertarung dengan kecepatan tinggi, menukar pukulan dan tebasan dengan presisi yang luar biasa. Perlahan, tapi pasti, Yewon mulai menemukan celah. Dengan absolut teknik, ia berhasil mendaratkan beberapa serangan ke tubuh avatar Seokman. Yewon menyeringai. Berhasil, ini kesempatan terakhir, serangan penutup. Gumamnya penuh keyakinan. Dengan kecepatan maksimum, Yewon mengarahkan ujung jarinya tepat ke kepala avatar Seokman untuk mengakhiri pertarungan. Namun, dalam gerakan cepat, avatar Seokman membatalkan serangan Yewon. Dan sebelum Yewon bisa bereaksi, sebuah tebasan tajam dari avatar Seokman kembali menghantam tubuhnya. Sekali lagi, Yewon terhempas ke dinding dengan keras. Ia terjatuh terengah-engah, tertunduk dengan luka dalam. Namun meski dalam kondisi seperti itu, matanya tetap menatap avatar Seokman dengan sorot mata yang penuh tekad. Sambil menggertakkan gigi, ia bergumam. Sial, bahkan dengan absolut teknik, aku masih bukan tandingan guru. Namun, tiba-tiba, mata Yewon melebar. Tunggu. Ia melihat sesuatu pada tubuh avatar Seokman. Itu luka pedang. Ada luka pedang pada avatar guru. Serangan terakhir tadi mengenainya. Tapi semua lukanya dangkal. Dalam teknik pedang murni, aku mungkin telah melampaui avatarnya. Tapi aku tidak bisa memberikan serangan yang benar-benar signifikan. Karena perbedaan besar dalam kehebatan bela diri. Aku masih memiliki 4 tahun untuk menyelesaikan 6 tes dari Demonic Academy. Dalam 4 tahun itu, aku akan melampaui guru. Dimulai dari avatarnya. Singkat cerita, 4 hari pun berlalu. Kini kita beralih ke lapangan pelatihan bela diri Demonic Academy. Di lapangan yang luas, semua kadet telah berkumpul. Suasana terasa ramai dan penuh semangat dengan para kadet berdiskusi dan mempersiapkan diri untuk sesi pelatihan berikutnya. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Yewon tampak berbeda. Ia berdiri diam, wajahnya penuh konsentrasi, tetapi sorot matanya menunjukkan ketidakpuasan. Sambil menghela nafas panjang, ia bergumam dengan nada kesal. Sial, kemarin aku mengerahkan semuanya. Namun yang bisa aku lakukan adalah bertarung setara dengan 10 avatar Jeonmukem. Jalanku masih panjang. Di bangunan utama akademi, Wamyung berteriak dengan lantang pada para kadet. Apa kalian menghabiskan liburan 4 hari dengan baik? Madu! Jawab para kadet. Wamyung menunjuk para kadet di depannya sembari berteriak lantang. Seperti yang diumumkan 4 hari yang lalu, kami akan menjelaskan tes ketiga dan memberikan bola naga hitam. Tes ketiga adalah 12 orang harus melakukan formasi. Para kadet nampak bingung dengan perkataan Wamyung. Yewon yang sudah mengetahui hal itu terus memperhatikan sembari bergumam. Jadi intelnya benar. Wamyung berkata, persyaratan minimum untuk menjadi bagian dari formasi 12 orang adalah memiliki keahlian bela diri advance. Wamyung memegang buku di sebelahnya lalu melanjutkan perkataannya. Ini adalah dasar untuk formasi Demon Sword yang dibanggakan oleh cabang utama. Buku seni bela diri rahasia untuk seni bela diri tingkat advance, Seven Demon Sword. Jika kalian menyerap bola naga hitam yang diberikan hari ini dan bekerja tanpa lelah untuk mempelajari Seven Demon Sword,
seharusnya tidak ada masalah dalam mencapai keahlian seni bela diri tingkat advance. Tes ketiga akan dilakukan tepat pada hari ke-28 mulai hari ini, dan setiap kelompok formasi harus mengalahkan instruktur seni bela diri yang berdiri di depan kalian sekarang. Sederhana, bukan? Namun alih-alih merasa optimis, para kadet justru diliputi kebingungan, kecemasan, dan ketakutan. Mereka menelan ludah, pupil mata mereka mengecil, dan beberapa mulai saling berbisik dengan panik. Bagaimana tidak? Setiap instruktur seni bela diri yang berdiri di hadapan mereka saat ini sudah berada di tingkat expert, bahkan beberapa telah mencapai tingkat master. Mengalahkan mereka, bahkan membayangkannya saja sudah terasa mustahil. Seandainya tes ini hanya mengadu mereka melawan sesama kadet, mungkin masih ada harapan. Namun, melawan instruktur yang telah jauh melampaui mereka dalam pengalaman dan kemampuan, ini bukan lagi sekedar ujian, ini seperti hukuman mati. Mendengar hal itu, Yewon bergumam dalam hati. Semuanya berjalan seperti yang dikatakan Yumpa. Jadi yang tersisa bagi mereka untuk mengumumkan ketua kelompok. Wamyung melanjutkan. Keseluruhan proses akan berbeda dari tes kedua. Kami akan menyerahkan semuanya kepada kalian para kadet. Jadi lakukan yang terbaik untuk mengumpulkan anggota kelompok dan mempelajari formasi pedang. Setelah aku menjelaskan proses seleksi ketua kelompok, kami akan membagikan buku rahasia dan bola naga hitam sebelum bubar. Mendengar pernyataan itu, para kadet terkejut. Suasana yang sebelumnya hanya dipenuhi dengan ketegangan, kini berubah menjadi kepanikan yang nyata. Kepala akademi secara tidak langsung telah memberikan tantangan yang sangat berat. Mereka dengan cepat menyadari konsekuensi dari aturan ini. Jika mereka gagal merebut semua tanda nama dari para instruktur, jumlah kelompok yang terbentuk akan berkurang. Saat ini, tersisa 207 kadet. Dengan 17 kelompok yang masing-masing terdiri dari 12 orang, berarti 3 orang dipastikan akan gagal dan terpaksa tersingkir dari akademi. Tes ini bukan sekedar ujian ketahanan atau kemampuan bertahan hidup. Ini adalah ujian strategi, keberanian, dan kelicikan. Sejak awal, mereka dipaksa untuk bertarung satu sama lain demi mendapatkan tanda nama. Namun, ini baru permulaan. Ujian utama yang sesungguhnya adalah mengalahkan para instruktur dengan menggunakan formasi pedang. Mereka harus memilih, menyerang lebih dulu atau menjadi mangsa bagi yang lain. Melihat para kadet yang mulai resah, Wamyung berkata, "Jangan terlalu memikirkannya. Instruktur dengan tanda nama kuning tidak akan menggunakan teknik khusus mereka dan hanya akan menggunakan Seven Demon Sword." Para kadet mencoba menentang dengan berteriak, "Itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Itu tidak akan membuat perbedaan walaupun seorang expert hanya menggunakan seni bela diri tingkat advance." Mendengar keributan itu, Yewon hanya bergumam dalam hati. Aku mengerti niat tersembunyi mereka. Untuk dapat meniadakan Seven Demon Sword dalam waktu singkat, kau harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang gerakan pedangnya. Mereka tidak memutuskan metode ini hanya untuk meningkatkan kesulitan. 7 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk mempelajari dan meniadakan Seven Demon Sword. Mereka sengaja melakukan ini untuk memberi para kadet rasa krisis dan membuat kami putus asa. Wamyung yang melihat para kadet frustasi dengan proses seleksi bergumam dalam hati. Seperti yang diharapkan, mereka semua bingung. Haruskah aku mengundangnya sedikit lagi? Wamyung menatap para kadet dengan tajam, lalu berkata, "Kalian punya waktu 7 hari. Tapi adakah di antara kalian yang ingin menantang mereka sekarang?" Dalam sekejap, suasana menjadi hening. Mereka tertegun, tak satu pun dari mereka bergerak atau berbicara. Wamyung mengamati reaksi mereka dan bergumam dalam hati. Aku pikir, setidaknya akan ada satu yang maju sebagai sukarelawan. Apa aku berharap terlalu banyak? Jika mereka memiliki keberanian dan kemampuan, ini bisa menjadi kesempatan besar untuk mendapatkan pengakuan. Tapi tentu saja, jika mereka kalah, dampaknya akan sebaliknya. Setelah memikirkan hal tersebut, rasa kecewa mulai terlihat di wajah Wamyung. Dengan nada sedikit meremehkan, Wamyung berkata pada para kadet, Kurasa tak ada dari kalian yang cukup bernyali. Kalau begitu." Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba beberapa tangan terangkat ke udara. Sorot mata Wamyung langsung berubah. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Keadaan kini menjadi jauh lebih menarik. Sambil memperhatikan satu persatu para kadet yang memiliki keberanian untuk maju, ia kembali bergumam dalam hati. Ketua grup 1 dan calon wakil penguasa Darkland, Jeon Muyon. Ketua grup 8, Jeon Yewon. Lalu, bukankah dia orang yang mengalahkan wakil penguasa Poison Clan, Jeong Jongsum, dan menjadi ketua grup 12? Baekgi, kadet 18. 2 orang yang tidak aku duga justru maju ke depan. Menarik sekali.
Yewon tampak tertarik dengan Baekgi. Sambil meliriknya, ia bergumam dalam hati. Jadi dia yang menjadi pemimpin grup 12 menggantikan Cheong Jongsum. Melihatnya dari sini, dia tampak cukup galak. Di sisi lain, Hwamyung semakin senang melihat 3 kadet yang mengajukan diri. Dengan suara lantang, ia tertawa. Hahaha, aku suka tatapan mata kalian. Instruktur, siapa di antara kalian yang ingin menghibur mereka? Hwamyung mengamati para instruktur dengan tatapan tajam sambil bergumam dalam hati. Mereka adalah instruktur dari grup 1, 8, dan 12. Aku sudah mengingatkan mereka agar tidak terikat dengan para kadet mereka sendiri. Tak lama, seorang instruktur bela diri senior, Ho Ji-chang, maju melangkah. Melihat hal itu, Hwamyung sedikit terkejut. Tak hanya Ji-chang, 2 instruktur lainnya juga maju mengikuti langkahnya. Di tengah situasi itu, Im-pyung hanya bisa diam dan menghela nafas. Im-pyung bergumam, aku tidak perlu menjadi sukarelawan jika dia yang memimpin. Sambil memperhatikan Yewon yang berdiri di depan sana, ia bergumam pelan. Mulai sekarang, kau harus menjaga dirimu sendiri, Cheon Yewon. Karena tidak peduli siapa yang kau pilih, tak satu pun dari mereka yang akan bersikap lunak padamu. Sementara itu, Hwamyung yang masih mengamati jalannya acara kembali bergumam dalam hati. Aku yakin mereka masing-masing berencana menghadapi kadet grup lain untuk menghalangi mereka menjadi pemimpin grup. Berkat Ho Ji-chang, pertandingan ini tidak akan terlalu berat sebelah. Hwamyung berteriak lantang. Kenapa tidak kita mulai dengan ketua grup 1, kadet nomor 1? Saat Ji-chang hendak mengangkat tangan untuk maju, tiba-tiba Yeoson, pengawas grup 12, lebih dulu mengangkat tangannya dan berseru. Biarkan aku yang melakukannya, Direktur Akademi. Ji-chang yang melihat Yeoson menyerobot lebih dulu, langsung meliriknya dengan penuh kekesalan. Dalam hati, ia bergumam. Beraninya dia harus tahu kalau aku tertarik pada kadet itu. Yeoson yang merasakan tekanan tajam dari Ji-chang tak berani menatap balik dan hanya bisa bergumam dalam hati. Maaf senior, aku tahu kau tidak akan bersikap lunak padanya. Aku percaya bahwa Jeon Muyeon adalah yang paling cocok untuk menjadi wakil Lord berikutnya. Jadi aku tidak ingin dia dipermalukan di sini. Namun, sebelum situasi semakin memanas, Ji-chang tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata kepada Hwamyung. Direktur, kalau begitu, aku akan menjadi lawan untuk kadet nomor 18, Baekgi. Mendengar hal itu, Yeoson terkejut. Hwamyung yang mengamati dinamika ini hanya tertawa dalam hati dan bergumam. Dia seharusnya tidak menguji kesabaran Ho Ji-chang. Sekarang kadetnya sendiri, nomor 18 akan menjadi korban. Setelah mempertimbangkan hal itu, Hwamyung segera menyetujui permintaan Ji-chang. Sementara itu, instruktur yang tersisa, Sang Mon-yu, pengawas grup 1 pada tes kedua, merasa senang dengan perkembangan ini. Dalam hati, ia bergumam. Aku memang berencana menghadapi Jeon Yewon. Biarkan mereka bertarung sementara aku mengambil hadiahnya. Di tengah arena, Cheon Muyeon dan Yeoson sudah saling berhadapan. Sebelum pertarungan dimulai, mereka saling memberi penghormatan. Dari kejauhan, Yewon menyadari sebuah peluang. Ia segera memerintahkan Nano untuk memindai setiap gerakan tanpa melewatkan 1 detik pun. Mulai! Teriak Hwamyung. Dem! Begitu pertandingan dimulai, Muyeon langsung menerjang dengan kecepatan luar biasa. Ia mengeluarkan tekniknya, Flowing Cloud Ball. Melihat itu, Yeoson tersenyum puas dan bersiap menyambut serangan tersebut. Dalam hati, ia bergumam. Seperti yang diharapkan, itu adalah Flowing Dark Cloud Ball, salah satu dari 3 seni telapak tangan terbaik di cabang utama. Dikatakan sebagai salah satu spesialis Darkland bersama Demon Great Sword. Itu benar-benar sehebat yang dikabarkan. Sayang sekali, aku harus menggunakan Seven Demon Sword daripada seni racunku sendiri. Tanpa ragu, Yeoson menghunuskan tangannya dan menggunakan Seven Demon Sword untuk menangkis serangan Muyeon. Dari kejauhan, Yewon yang memperhatikan gerakan Yeoson tiba-tiba terkejut. Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa gerakan pedang itu terasa begitu familiar? Sesaat setelah serangannya diblokir, Muyeon segera memperbaiki kuda-kudanya dan kembali menerjang Yeoson dengan serangan bertubi-tubi. Namun, bukannya terdesak, Yeoson justru semakin bersemangat. Ia menyeringai dan bergumam dalam hati. Luar biasa, dia sama sekali tidak goyah meskipun serangannya diblokir. Dari aliran ki yang terpancar melalui titik telapak tangannya, jelas bahwa dia telah sepenuhnya mencapai tingkat bela diri ekspert. Pemahamannya tentang teknik jauh melampaui kadet biasa. Meskipun kagum dengan kehebatan Muyeon, Yeoson tidak tinggal diam. Ia segera membalas serangan sambil berpikir,
Dalam hal teknik bela diri, dia sudah berada di level tetua klan. Aku tidak bisa lagi memperlakukannya sebagai seorang kadet. Di sisi lain, Muyon mulai merasakan tekanan. Serangannya yang beruntun terus-menerus dipatahkan oleh Seven Demon Sword, membuatnya kesulitan. Ia menggertakkan gigi dan bergumam dalam hati. Meskipun Flowing Dark Cloud Palm adalah seni bela diri tingkat tinggi, dia bisa menangkis semua seranganku dengan mudah. Kau ingin mengatakan kalau ini hanya seni bela diri tingkat advance, tapi rasanya jauh lebih dari itu. Sementara itu, di tengah pertarungan yang sengit, Yewon memperhatikan gerakan Yeoson dengan penuh perhatian. Ia bergumam keheranan saat menyadari sesuatu. Aku tidak percaya, tekniknya mungkin memiliki bentuk yang berbeda, tapi pola gerakan yang menyusunnya identik dengan teknik pedang penghancur yang tertinggal di Safir. Sebagai catatan lur, teknik pedang penghancur yang dimaksud Yewon adalah teknik yang digunakan avatar hijau. Yewon melanjutkan pikirannya. Satu-satunya perbedaan mencolok adalah bahwa Seven Demon Sword hanya memiliki 12 gerakan, setengah dari 12 gerakan teknik pedang penghancur. Aku tidak bisa memastikan ini dengan pasti. Tapi mungkinkah Sword Demon adalah orang yang meninggalkan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya itu? Di tengah kebingungan Yewon, pertarungan antara Muyon dan Yeoson semakin sengit. Mereka terus beradu serangan, tapi perbedaannya sangat jelas. Yeoson tetap tenang dan santai, sementara Muyon tampak kewalahan meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Akhirnya, setelah serangan terakhir mereka bertabrakan, tubuh keduanya terpental mundur akibat dampak energi yang kuat. Muyon yang merasakan kekuatan Yeoson mulai memahami perbedaannya dan bergumam dalam hati. Dia berada di tingkat expert sepertiku, tapi sedikit lebih terampil. Fakta bahwa dia menangkis Flowing Dark Cloud Palm hanya dengan seni bela diri tingkat advance membuktikan bahwa dia memiliki pengalaman bertarung yang jauh lebih banyak. Aku kira dia menjadi instruktur bukan tanpa alasan. Jika aku tidak segera mengakhiri pertarungan ini, aku akan berada dalam posisi yang lebih sulit. Mau bagaimana lagi? Setelah mempertimbangkan semuanya, Muyon menarik nafas dalam dan bersiap melancarkan serangan berikutnya. Yeoson yang memperhatikan perubahan kuda-kuda Muyon menyipitkan mata dan bergumam dalam hati. Dia mengubah formasi serangannya. Dia pasti berencana mengakhiri pertarungan ini dengan teknik pamungkasnya. Kalau begitu, aku akan mengumpulkan seluruh kiku untuk menangkisnya. Dem! Muyon melesat dengan kecepatan tinggi. Telapak kanannya terbungkus energi yang berdenyut kuat. Melihat serangan itu, Yeoson segera menancapkan kakinya ke tanah, memperkuat pusat gravitasinya, dan bersiap menahan serangan Muyon dengan tangan kirinya. Namun, tepat saat Muyon tiba di hadapan Yeoson, Muyon tiba-tiba merunduk dan berputar ke samping, mengganti serangan ke telapak kirinya. Serangan tak terduga itu membuat Yeoson sedikit terlambat bereaksi. Dengan cepat, Muyon menangkis tangan kiri Yeoson dengan telapak kirinya, membuat Yeoson semakin terdesak. Yeoson mulai merasa cemas dan bergumam. Gerakannya masih sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih tajam, lebih cepat, dan lebih sulit untuk diatasi. Merespon serangan itu, Yeoson segera menghunuskan tangan kanannya untuk menahan tangan kiri Muyon. Namun, dengan kecepatan luar biasa, Muyon menghindari serangan itu dan memutar tubuhnya dengan sempurna, menyiapkan serangan penutup. Cerawat! Tangan kanan Muyon yang diselimuti ki berhasil menembus bahu Yeoson. Tubuh Yeoson terlempar beberapa meter ke belakang akibat dampak serangan tersebut. Suasana hening sesaat. Kemudian, sorakan para kadet langsung menggema di seluruh arena. Mereka tidak percaya bahwa Muyon benar-benar berhasil mengalahkan seorang instruktur. Banyak dari mereka yang terkejut sekaligus kagum. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Muyon menggunakan Keyblade. Bukti bahwa ia telah mencapai tingkat expert sejati dalam bela diri. Dengan kemenangan ini, para pengikutnya semakin yakin Muyon adalah kandidat terkuat untuk posisi wakil Lord. Di sisi lain, Hwaming yang menyaksikan pertarungan itu bergumam dalam hati. Pedang kiri, telapak kanan, pedang kanan, telapak kiri. Itu adalah seni rahasia yang memungkinkan penggunanya mengkombinasikan dua teknik khusus secara bersamaan, membalik dari kiri ke kanan, dan sebaliknya sesuka hati. Teknik itu adalah seni bela diri yang mengamankan posisi pemimpin Dark Clan. Mo Jin memenangkan tempatnya sebagai seniman bela diri terbaik kedua dalam kultus berkat teknik ini. Namun, aku mendengar hanya dia satu-satunya yang pernah menguasainya. Hwaming mengalihkan pandangannya ke Muyon yang berdiri tegak dengan aura mendominasi. Namun, pria ini ada di hadapanku. Dia benar-benar seorang jenius. Yeoson melepas tanda kuning yang melekat di bajunya dan menyerahkannya kepada Muyon sambil berkata, "Kau berhak menjadi ketua grup untuk tes ketiga." Muyon memberi hormat dengan penuh rasa hormat dan mengucapkan terima kasih banyak. Di tengah sorakan para kadet,
Yewon justru tampak termenung, pikirannya diselimuti sesuatu yang mengganjal. Ambil tanda nama mereka, sesuatu tentang kata-kata itu terasa menggangguku. Apakah setiap orang hanya bisa memiliki satu tanda nama? Namun untuk saat ini, ia membuang jauh-jauh pikirannya dan fokus pada pertarungan yang ada di hadapannya. Sekarang, Yewon berdiri di tengah arena, bersiap menghadapi Mongyo. Mongyo memperhatikan Yewon dengan seksama, lalu bergumam dalam hati. Mengesankan, meskipun berhadapan langsung dengan seorang instruktur, bukannya gugup, dia justru terlihat bersemangat. Sejujurnya, aku sedikit terkejut. Aku pikir dia bahkan tidak akan berhasil melewati tes pertama. Mata Mongyo menyipit, sorot matanya berubah tajam. Namun, rentetan keberuntunganmu berakhir di sini. Aku akan menghancurkanmu di depan semua orang, bocah. Seketika, Mongyo mengaktifkan kiblat di tangan kanannya dan mengangkat tangan kirinya dengan percaya diri. Seranglah duluan, ucapnya menantang Cheon Yewon. Yewon menghela nafas dan menatap Mongyo dengan serius. Dalam hati, ia bergumam, aku mungkin telah mencapai tingkat expert, tapi aku masih kekurangan energi internal untuk bisa dibandingkan dengan seorang expert sejati. Membiarkanku menyerang lebih dulu, itu bukti bahwa dia meremehkanku. Kalau begitu, tatapan Yewon semakin tajam. Dengan teknik The Seven Star Key, aku akan mengakhirinya dalam satu serangan. Gumamnya. Yewon menerjang ke arah Mongyo dengan kecepatan luar biasa. Niatnya jelas, mengakhiri pertarungan dalam satu tebasan. Mongyo yang awalnya penuh percaya diri, langsung terkejut saat melihat kecepatan Yewon. Dia sangat cepat. Namun, meskipun terkejut, Mongyo berhasil menahan serangan tajam Yewon tepat waktu. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Sesaat setelah bertahan, tubuh Mongyo tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Kakinya terdorong mundur sejauh 5 langkah. Mongyo terperangah. Dalam hatinya, ia bergumam penuh keterkejutan. Didorong mundur 5 langkah, bahkan setelah memblokirnya dengan teknik The Seven Star Key. Energi internalnya memang besar, tapi kekuatan eksternalnya benar-benar mengerikan. Sementara itu, Yewon bergumam, "Cek, jadi dia bisa menahan seranganku ya?" Ia merasa kesal karena pertarungan ini tidak akan semudah yang ia harapkan. Di sisi lain, Mongyo yang terus terdesak mulai merasakan amarah membuncah di dadanya. Dalam hati, ia menggeram. Dia mempermalukanku di depan semua orang. Dem! Mongyo mengayunkan serangan keras ke arah Yewon. Melihat serangannya dipukul mundur, Yewon segera bergerak mundur untuk menjaga jarak. Namun, Mongyo yang kini diliputi emosi langsung berteriak dengan penuh kemarahan. "Kau pikir bisa lari?" Mongyo dengan cepat menerjang Yewon, mengayunkan tangannya dengan penuh amarah. "Terima ini! 7 Demon Sword, 4 Sword, 6 Sword!" Yewon menatap tajam gerakan Mongyo. Matanya mengikuti setiap pergerakan dengan seksama. Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku bisa melihatnya. Bahkan tanpa bantuan Nano, aku tahu teknik pedangnya tidak stabil. Dibandingkan dengan teknik penghancur pada Safir, ini hanyalah permainan anak-anak." Dengan gesit, Yewon menghindari serangan Mongyo. Namun, Mongyo yang melihat celah dalam pertahanan Yewon langsung menyeringai. Dalam hatinya, ia mengejek. Dia sendiri yang membuka celahnya. Bodoh sekali, aku akan menghabisinya dengan teknik kedua. Namun, siapa sangka, serangan Mongyo dibatalkan oleh Yewon. Para kadet dan instruktur yang menyaksikan langsung terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Wamyung yang berdiri di bangunan utama tampak terkejut hingga bergumam, "Aku tidak percaya dia membatalkan teknik Seven Demon Sword hanya dengan gerakan Butterfly Dance." Mata Mongyo melebar, wajahnya penuh amarah. Dipermalukan di depan banyak orang membuat emosinya meledak. Dalam emosinya, ia bergumam, "Sial, didorong mundur oleh teknik bocah itu. Kalau begitu, aku akan menjatuhkanmu dengan The 10 Star Key. Serangan ini akan melukaimu secara internal." Wamyung yang melihat hal itu langsung panik. "Teknik mematikan, bajingan gila itu!" Dem! Serangan brutal Mongyo menghantam Yewon dengan telak. Darah segar menyembur dari mulut Yewon. Tubuhnya terdorong ke belakang. "Sial, energi internalku!" Gumamnya penuh panik. Nano segera mengeluarkan peringatan. "Organ Anda mengalami kerusakan akibat energi yang masuk ke dalam tubuh Anda." Penuh panik, Yewon berteriak dalam hati, "Nano, cepat regenerasi organ yang rusak!" Nano merespon dengan cepat, segera mulai meregenerasi organ yang hancur. Di tengah proses regenerasi, Yewon tidak mundur. Ia justru tetap mencoba membalas serangan Mongyo. Mongyo yang seharusnya merasa puas setelah mendaratkan serangan, justru terperanjat. Karena bocah itu bukannya tumbang, malah terus melawan.
Wajah Mongyo berubah panik, pikirannya berkecamuk. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku yakin dia mengalami luka dalam. Jadi kenapa dia masih berdiri? Saat celah Mongyo terbuka, Yewon tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan kecepatan kilat, ia melesat dan mengarahkan serangannya tepat ke tulang rusuk Mongyo. Mongyo yang menyadari bahaya itu, buru-buru memadatkan ki-nya, membentuk armor ki untuk menahan serangan tersebut. Keratak! Namun, serangan Yewon terlalu kuat. Pukulan Yewon menembus armor ki Mongyo dan langsung menghantam tulang rusuknya, menyebabkan suara retakan yang mengerikan. Mongyo muntah darah seketika, tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari rusuknya yang patah, membuatnya menganga kesakitan. Para instruktur dan kadet kembali dibuat terbelalak melihat betapa brutalnya serangan Cheon Yewon. Sebelum tubuhnya ambruk, Mongyo mengangkat tangannya, mencengkeram pundak Yewon dengan sisa-sisa kekuatannya. Dengan nafas tersengal-sengal, ia berusaha berbicara. Kau, monster. Mongyo jatuh pingsan. Dengan ini, Yewon telah memenangkan pertandingan. Di sisi lain, Yu-chan yang menyaksikan kejadian ini menggertakkan giginya. Wajahnya menegang, hatinya bergejolak dengan perasaan tak nyaman. Dalam hati, ia bergumam. Jadi, Yunpa tidak melebih-lebihkan. Bocah ini bisa menjadi ancaman. Sementara itu, Hwamyo yang melihat hasil pertandingan terdiam sejenak sebelum bergumam. Seven Demon Sword diciptakan oleh legenda kultus demonik, The Sword Demon. Secara teori, itu hanyalah kumpulan gerakan pedang biasa, tapi kombinasi yang tak terhitung jumlahnya membuatnya nyaris mustahil untuk dihadapi. Namun, dia berhasil mengatasinya. Dia luar biasa. Dia adalah seorang jenius seni bela diri. Aku seharusnya tidak membiarkan bajingan mabuk itu memilikinya. Salah satu instruktur meminta Hwamyo untuk segera membawa Mongyo ke ruang perawatan karena kondisi Mongyo begitu parah. Tulang rasanya patah dan 3 tulang mencuat. Mendengar hal itu, Hwamyo sedikit panik dan bergumam dalam hati. Aku baru ingat, aku lupa memberitahu para instruktur bahwa kadet nomor 7 telah menembus batu benteng latihan. Seandainya Mongyo tahu hal itu, mungkin dia tidak akan kalah seburu ini. Sementara itu, Yewon yang telah memenangkan pertarungan dengan tenang mengambil tanda kuning dari baju Mongyo. Dengan ini, ia telah mengamankan posisi pemimpin grup. Di kejauhan, para instruktur mulai menunjukkan ekspresi tidak senang. 2 kadet telah mengalahkan instruktur secara berturut-turut, dan jika mereka sampai kehilangan pertandingan ketiga, mereka tidak tahu harus menaruh muka di mana. Ji-chang melihat kepanikan para juniornya, namun ia hanya menanggapinya dengan tenang. Dalam hati, ia bergumam. Dengan keterampilan dan bakat, seseorang seharusnya bisa melampaui instruktur mereka. Namun, alih-alih merasa bangga dengan generasi berikutnya, mereka justru sibuk mengkhawatirkan harga diri mereka sendiri. Ya, aku tidak dalam posisi untuk menasihati mereka. Tatapannya beralih pada Cheon Yewon yang berdiri di hadapannya. Terjebak dalam momen ini dan memilih kadet 18, tanpa memperhatikan seseorang yang begitu berbakat. Sekarang aku menyesal. Tiba-tiba, suara lantang Hwamyo menggema dari bangunan utama. Sekarang, kita akan melangsungkan duel terakhir. Ji-chang dan Baekgi sudah berdiri di posisi masing-masing, siap menghadapi pertarungan penentuan. Di sisi lain, beberapa instruktur tampak cemas, khawatir jika mereka harus menghadapi kekalahan berturut-turut. Namun, In Pyong yang melihat keresahan mereka berusaha menenangkan. Jangan khawatir tentang itu, dia bukan orang sembarangan. Itu instruktur Ho Ji-chang, petugas senior kita. Instruktur lain menanggapi, tapi tidak ada aturan yang melarang kadet 18 untuk menang. Sejak dia menjadi sukarelawan, bisa saja dia menyembunyikan keahliannya selama ini, seperti kadet 7. Baekgi melangkah maju, lalu memberi hormat kepada Ji-chang dengan sopan. Saya mungkin masih kurang, tapi tolong bimbing saya dengan ajaran Anda, instruktur. Ji-chang tersenyum ramah dan membalas. Kadet yang rendah hati, baiklah, mari kita berdua melakukan yang terbaik. Keduanya segera bersiap dalam kuda-kuda masing-masing. Namun, dalam sekejap, atmosfer berubah. Aura Ji-chang perlahan menyelimuti arena. Energinya begitu luar biasa, tenang tapi menekan. Baekgi yang merasakannya langsung merinding. Sungguh kehadiran yang luar biasa. Apa ini orang yang sama yang tadi tersenyum ramah? Namun, ia segera mengusir keraguannya dan bergumam. Tapi, aku tidak akan bertarung dengan setengah hati. Dengan tekad membara, Baekgi melesat ke depan, melompat tinggi, lalu melayangkan tendangan kilat ke arah Ji-chang. Di kejauhan, Yewon yang mengamati pertarungan bergumam.
Teknik menendang. Aku semakin banyak mendapatkan referensi dari pertempuran ini. Terlebih lagi, Cheon Woo yang menggunakan teknik yang berbeda dengan kedua tangannya. Sangat menarik. Ini mungkin hanya sebagian kecil dari tekniknya, tapi jika bisa dianalisis dengan benar, pasti berguna. Aku akan menyimpannya untuk saat aku menghadapi Cheon Woo nanti. Sementara itu, Baekgi sudah berada tepat di depan Ji-chang. Tendangannya meluncur dengan kekuatan penuh. Namun, Ji-chang tidak meremehkan serangan itu. Dengan ketenangan luar biasa, ia menghindari setiap serangan Baekgi dengan sedikit gerakan tubuh, seperti daun yang tertiup angin. Baekgi menggertakkan giginya dan bergumam. Dia menghindari semuanya hanya dengan sedikit menggerakkan tubuhnya. Namun, sebelum ia bisa menyerang lagi, dalam satu langkah cepat, Ji-chang berpindah posisi, langsung masuk ke titik buta Baekgi. Dengan suara rendah tapi tajam, ia memperingatkan, "Kaki belakangmu terbuka lebar." Baekgi yang panik dengan cerdas menapakkan kakinya ke tangan Ji-chang yang menusuk, kemudian melompat dan berputar di udara. Melihat ketangkasan Baekgi, cukup membuat Ji-chang terpukau. Setelah melompat cukup tinggi, Baekgi melakukan tendangan berputar dengan kedua kakinya. Brawa! Tendangan tersebut mendarat tepat mengenai Ho Ji-chang. Darah pun mengucur deras. Tapi, darah tersebut bukan berasal dari Ji-chang, tapi berasal dari kaki Baekgi yang tertusuk oleh blade ki. Hal tersebut membuat Baekgi yang sedang melayang di udara terjatuh bergelempang di tanah. Baekgi yang kakinya terluka meringis kesakitan sembari bergumam dalam hati. Membuat blade ki begitu cepat, dia pasti seorang master. Dia hanya menggunakan gerakan pedang sederhana. Dia bahkan belum menggunakan teknik apapun dari Seven Demon Sword. Dia jauh lebih kuat dari instruktur sebelumnya. Ji-chang memperhatikan Baekgi yang tergeletak di hadapannya sembari berkata, "Kau berspesialisasi dalam teknik menendang, tapi sekarang kau tidak dapat menggunakan kaki kanan. Apa yang akan kau lakukan?" Dengan kaki kanan yang gemetaran, Baekgi berdiri kembali. Ji-chang cukup terkejut melihat hal itu. Baekgi yang telah memasang kuda-kudanya kembali bergumam dalam hati, "Dengan perbedaan keterampilan sebanyak ini, mungkin akan sulit, tapi aku harus mencoba dan menyelesaikan pertandingan ini dalam satu teknik." Melihat tekad Baekgi, Ji-chang tersenyum dan bergumam. Dia memiliki semangat juang yang tinggi. Baekgi melesat kembali menuju Ji-chang, lalu melompat dan melakukan serangan tendangan kembali. Ji-chang yang siap meladeni serangan Baekgi bergumam. Bahkan dengan cedera kaki, dia tidak mundur. Dia cukup muda. Namun, Baekgi tidak melakukan tendangan di udara, melainkan melakukan pendaratan yang tidak terduga. "Tipuan," ucap Ji-chang yang penuh kejut. Seketika, Baekgi bertumbuh pada kedua tangannya, lalu melesatkan tendangan cepat dengan kedua kakinya. Ji-chang yang melihat ketangkasan Baekgi malah bersemangat dan bergumam. Jadi, anak ini juga mencapai tingkat expert. Meskipun tendangannya begitu cepat dan mengenai sasaran, tapi Ji-chang telah menghilang dari tempatnya. "Apa? Bayangan?" ucap Baekgi. Tiba-tiba Ji-chang sudah nongkrong di hadapan Baekgi dan berkata, "Sudah berakhir. Kau tidak terlalu buruk." Dem! Ji-chang memukul dada Baekgi dengan ki yang mengalir di tangannya. Baekgi yang terkena pukulan Ji-chang sampai terlempar dan terhempas beberapa meter cukup jauh ke belakang. Para kadet yang melihat Baekgi dikalahkan dengan beberapa teknik merasa bahwa ini memang bukanlah tugas yang mudah, pengecualian untuk kadet 1 dan kadet 7 yang memang monster. Baekgi yang organ dalamnya terluka memuntahkan darah. Ia bergumam dalam hati, "Ini kekalahanku. Jika dia tidak bersikap lunak padaku dan menggunakan blade ki, itu pasti akan menusuk jantungku." Yewon yang melihat kekalahan Baekgi bergumam dalam hati. Dia hanya tidak beruntung. Jika dia menghadapi instruktur yang bukan master, dia mungkin punya kesempatan. Aku yakin instruktur lain senang dia kalah. Ji-chang yang telah mengalahkan Baekgi memberi nasihat. "Jika kau bisa menghubungkan tipuan dan teknikmu dengan lebih lancar, kau seharusnya bisa membingungkan lawanmu. Aku menantikan kemajuanmu." Dengan tubuh gemetaran, Baekgi memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Dengan kaki dan organ dalam yang terluka, perlahan Baekgi kembali ke posisinya. Yewon terus memperhatikan Baekgi dan merasa ada sesuatu yang janggal. Yewon bergumam dalam hati. Kulitnya sangat pucat dan lehernya juga berwarna merah. Yewon berkata ke Nano, "Nano, tolong lakukan pemindahan mendalam pada kadet 18, sehingga aku bisa melihatnya ketika pengumuman tes ketiga selesai." "Mengerti," jawab Nano. Terlihat para instruktur membawa sebuah kotak kayu ke hadapan para kadet dan membukanya. Wamyung berkata,
Kami juga akan membagikan pedang kayu untuk ujian ketiga. 1 pedang per orang, jadi berhati-hatilah untuk tidak mematahkannya. Kalian akan menjadi ketua grup jika dapat mengambil tag nama kuning dalam waktu 7 hari. Mengerti? Madu! Jawab para kadet. Singkat cerita, pedang kayu dan bola naga hitam telah dibagikan kepada para kadet. Setelah menerima bagiannya, Yewon bergumam dalam hati. Aku harus mengkonsumsi bola naga hitam. Setelah itu, ada sesuatu yang harus kupastikan. Saat Yewon hendak pergi, sekelompok kadet tiba-tiba menghadang jalannya. Beberapa di antaranya tampak tangguh dan kuat, menunjukkan niat yang jelas. Yewon hanya menatap mereka dengan dingin. Namun, Hubong dan para pengikut Yewon lainnya segera maju dan menghadapi mereka. Hubong bertanya dengan suara tegas, "Ada urusan apa kalian dengan tuanku?" Melihat tindakan Hubong, Yewon tersenyum lega dalam hati dan bergumam, "Memanggilku tuan. Hubong, dasar bajingan." Kini kita berpindah 1 hari sebelumnya, malam hari di asrama grup 8. Malam sebelum pengumuman seleksi tes ketiga, Hubong sedang berusaha merekrut pengikut untuk Yewon. Di hadapan beberapa kadet, ia mencoba meyakinkan mereka. "Kami telah memikirkan ini dengan matang, dia mungkin bisa mengubah status tatanan ini." Namun, sebelum Hubong sempat menyelesaikan kalimatnya, Wong Chun memotongnya. "Tapi bukankah itu terlalu berbahaya untuk dipertaruhkan? Apa kau tidak takut pada 6 klan utama?" Di hadapan Hubong berdiri 3 kadet, Majil, Wong Chun, dan Ho Daimyo. Hubong menghela nafas, lalu menjawab, "Aku takut, aku sungguh takut. Tapi jika aku ditakdirkan untuk selamanya dianggap rendah hanya karena berasal dari klan kecil, maka aku akan lebih memilih mempertaruhkan segalanya. Jika bersama tuanku, mungkin orang-orang seperti kita masih memiliki harapan." Majil, Wong Chun, dan Ho Daimyo terdiam. Kata-kata Hubong menggema dalam hati mereka. Setelah beberapa saat, Wong Chun bertanya, "Hubong, kau benar-benar percaya padanya?" Hubong menatap lurus ke depan dan menjawab tanpa ragu, "Ya, aku percaya sepenuhnya." Melihat keteguhan hati Hubong, ketiganya saling bertukar pandang. Akhirnya, Wong Chun tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, kami akan ikut dalam pertaruhanmu bersama. Kami, Majil, Wong Chun, dan Ho Daimyo akan bersumpah setia kepada tuan kami, Cheon Yewon." Kini kita kembali ke waktu sekarang. Yewon melangkah maju, menepuk pundak Hubong sambil tersenyum. "Tidak masalah, kau bisa minggir. Serahkan sisanya padaku." Di hadapannya, salah satu perwakilan kadet maju dan memberi hormat. Dengan suara tegas, ia memperkenalkan diri. "Senang sekali melihat kemampuan bela dirimu, kadet 7. Aku kadet 857. Namaku Go Wanghul." Yewon membalas hormatnya dengan tenang. "Terima kasih, namaku Cheon Yewon." Go Wanghul tersenyum lebar sebelum langsung ke inti pembicaraan. "Aku ingin bergabung dengan grupmu." Yewon sedikit terkejut mendengar pernyataan itu. "Kau ingin bergabung dengan grupku?" Para pengikut Yewon terdengar senang mendengar kabar itu, karena dengan ini, anggota akan cepat terkumpul dan memenuhi persyaratan. Wanghul berkata ke Yewon, "Aku dari klan Darkfish, klan elit. Aku seorang seniman bela diri tingkat advance. Sebagai anggota grup, aku seharusnya tidak menjadi beban." Kadet lain memperkenalkan dirinya ke Yewon. "Aku kadet dari klan Dark Horse. Namaku Ho Yung. Aku masih berada di tingkat intermediate, tapi setelah aku mengkonsumsi bola naga hitam ini, aku akan mencapai tingkat advance. Aku berjanji tidak akan menjadi penghambatmu." Terlihat, semua orang mulai berebut untuk memperkenalkan dirinya, dan beberapa kadet mulai merasa terpojok karena tidak memiliki kesempatan dari klan elit yang mendahului. Yewon yang melihat antusias mereka berkata dengan bijak, "Terima kasih telah meminta menjadi bagian dari grupku, tapi aku perlu mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Aku tidak hanya mencari orang untuk lulus tes ketiga." Mendengar hal itu, para kadet nampak bingung dengan maksud Yewon. Yewon melanjutkan perkataannya, "Saat aku meninggalkan Demonic Academy dan memulai jalan berat yang telah ditetapkan oleh cabang utama, aku mencari rekan yang akan tetap bersamaku dalam suka maupun duka." Mendengar pernyataan Yewon, para kadet mulai ragu karena mereka tidak ingin terjebak dalam pertempuran ahli waris. Melihat para kadet yang mulai ragu, Yewon memberi pernyataan kembali, "Aku tidak peduli jika kalian berasal dari klan elit atau klan kecil, selama kalian ingin bergabung denganku. Karena pada akhir perjalanan kita, tatanan yang ada saat ini menjadi tidak relevan. Aku akan mengubah 6 fondasi dari cabang utama." Mendengar pernyataan barusan, malah membuat mereka yakin untuk memilih ketua grup yang lain saja. Karena pernyataan Yewon barusan, secara tidak langsung mendeklarasikan perang terhadap 6 klan utama. Yewon melanjutkan perkataannya,
Jadilah rekanku dalam perjalanan ini, dan jadilah fondasi baru kultus Heavenly Demonic. Itulah yang aku, Cheon Yewon, inginkan dari anggota grupku. Salah seorang kadet langsung memberi hormat dan permintaan maaf. Saya minta maaf Tuan Muda Cheon Yewon, saya hanya ingin ketua untuk lulus ujian ketiga. Ini memalukan, saya ingin menjadi bagian dari kelompok Tuan Muda, tapi itu tidak ditakdirkan. Terlihat, para kadet berbondong-bondong meninggalkan Yewon dan pengikutnya. Hubong yang melihat hal itu merasa khawatir dan bergumam. Ini buruk, mungkin kita harus memberitahu mereka setelah menerima mereka. Tapi Hubong dibuat terkejut oleh 3 kadet yang tetap berada di tempatnya. Setelah mendengar pernyataan Yewon yang tidak masuk akal dan menakutkan. Ketiga kadet yang masih tetap berada di tempatnya. Pertama, Go Wanghul, kadet 857 dari klan elit Darkfish. Kedua, Ja Woo-min, kadet 77 dari klan menengah Golden Gate. Ketiga, Oh Jong, kadet 999 dari klan menengah Treasure Sword. Wanghul berkata pada Yewon, Tuan Muda Cheon, saya telah mengamati calon first slot lainnya juga, dan sesuatu tentang Anda berbeda dari mereka. Perjalanan yang Anda gambarkan sangat berbahaya, itu bisa membawa Anda dan semua rekan Anda ke kuburan. Terus terang, saya ingin menyerah juga. Mendengar pernyataan Wanghul, Yewon bergumam. Aku tidak terkejut. Karena dia berasal dari klan elit, dia memiliki opsi untuk mendukung kandidat yang lebih baik. Wanghul melanjutkan perkataannya. Tapi, seperti seniman bela diri lainnya, saya memimpikan kekuatan dan kemuliaan. Sebagai seorang seniman bela diri, mendengar ambisi Anda membuat saya lebih dekat dengan Anda. Wanghul tiba-tiba menjatuhkan lututnya, memberikan hormat dan bersumpah. Saya bersumpah setia pada Tuan Muda Cheon Yewon. Saya mungkin masih kurang, tapi saya tidak akan pernah berlutut kepada siapapun selain dengan Anda. Saya meminta Anda menggunakan saya, Go Wanghul, sebagai pedang pertama Anda, Tuan Muda Cheon. Pria berkulit hitam manis ini adalah The Fierce Sword, The Fist, Go Wanghul, salah satu 6 pedang masa depan Demonic God, Cheon Yewon. 2 kadet lainnya juga menunduk pada Yewon dan bersumpah untuk setia pada Tuan Muda Cheon Yewon. Yewon yang melihat hal itu nampak keheranan. Lalu ia tersenyum dan menerima sumpah setia mereka. Hubong mendekati Go Wanghul dan memberi peringatan. Aku tidak peduli jika kalian memiliki gelar bawahan pedang apalah itu. Aku adalah bawahan pertama. Wanghul yang mendengar peringatan itu hanya tertawa dan berkata, Ah, begitu. Singkat cerita, Yewon dan para pengikutnya berpindah di pintu masuk pelatihan individu. Yewon berkata pada mereka, Hari ini aku ingin kalian menyerap bola naga hitam dan menghafal seluruh teks dari Seven Demon Sword. Dan mulai besok pagi, kita akan berlatih bersama. Aku pribadi yang akan memeriksa gerakan dan teknik kalian. Mendengar hal itu, para pengikutnya sangat senang dan berkata penuh kekaguman. Kami benar memilihnya sebagai tuan kami. Tuan menjaga kita dengan baik, sementara semua orang sibuk bersaing. Yewon memasang wajah songong sembari bergumam. Ah, ini pasti tidak sulit. Aku tinggal mengajar mereka sampai paham, seperti yang guru lakukan padaku. Muridku sekarang sudah dewasa, gumam Seopmang dalam kepalanya. Yewon berkata pada pengikutnya, Baiklah, pergilah ke ruang pelatihan masing-masing. Mari berkumpul kembali sekitar jam 10 malam setelah kalian mengkonsumsi bola naga hitam. Baik tuan, jawab pengikutnya. Terlihat Wanghul mengikuti Yewon setelah Yewon membubarkan pengikutnya. Melihat hal itu, Yewon bertanya, Apa ada yang ingin kau katakan? Wanghul menjawab, Mungkin saya hanya mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Tapi mulai sekarang, saya pikir Anda harus selalu bersama saya atau bawahan lain yang menemani Anda setiap saat, karena tesnya disuruh mengambil tanda nama kuning dari instruktur. Mendengar hal itu, Yewon berpikir, Sekarang aku memikirkannya. Direktur akademi sendiri mengatakan, kalau siapapun yang dapat mengambil tanda nama kuning dalam 7 hari akan menjadi ketua grup. Apa tujuan sebenarnya bukan untuk membuat kita mengalahkan instruktur, tapi malah membuat para kadet mengambil tanda nama dari satu sama lain. Wanghul melanjutkan perkataannya. Karena tuanku memiliki lebih sedikit orang daripada kadet satu dari Darkland, Anda mungkin menjadi target, tidak buruk untuk berhati-hati. Yewon menanggapi, Aku menghargai saranmu. Wanghul menanggapi, Itu wajar saja, karena saya bersumpah akan melayani Anda sebagai tuanku. Saya akan menggunakan ruang pelatihan di sebelah Anda, tuanku. Yewon menjawab, Tapi aku tidak bertujuan ke sana. Karena alasan tertentu, aku sekarang menggunakan ruang pelatihan di sebelah sana. Wanghul sangat terkejut dan berkata, Maaf, bukankah tempat itu hanya diizinkan untuk kadet yang telah mencapai tingkat expert?
Wang Hul memberi hormat dengan wajah penuh kagum sembari melanjutkan perkataannya. Anda luar biasa, tuanku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencapai tingkat expert secepat mungkin, sehingga saya dapat menggunakan fasilitas pelatihan yang sama dengan tuan. Yewan menanggapi dengan ekspresi heran. Baiklah. Singkat cerita, Yewan telah masuk ke ruang pelatihan individu. Terlihat Yewan membentuk blade key di tangannya. Merasakan kekuatan itu, Yewan bergumam. Jadi seperti ini rasanya menjadi expert sejati. Aku telah melampaui Ki 60 tahun. Jika aku menanamkan ini ke dalam pedang atau pisau, seharusnya aku bisa membentuk senjata Ki yang sempurna. Terima kasih Nano, ini semua berkatmu membantuku menyerapnya. Nano menjawab, ya itu karena saya. Yewan kesal mendengar perkataan Nano dan berkata, apa tidak ada yang namanya kerendahan hati di masa depan? Nano menjawab, itu ada. Yewan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berkata ke Nano, Nano, tolong tunjukkan video pertarungan baik Ki tadi. Nano menjawab, dimengerti, untuk memutar ulang video, augmented reality akan diaktifkan dalam visi pengguna. Terlihat, Nano memunculkan hologram rekaman pertarungan antara Baekgi melawan Jijang. Setelah Baekgi terkena pukulan internal dari Jijang, setelah itu, Yewan menyuruh Nano untuk melakukan zoom pada area kepala Baekgi. Untuk memastikan sesuatu lebih jelas, Yewan menyuruh Nano kembali untuk melakukan zoom in lebih dekat lagi pada bagian wajah dan leher. Setelah memperhatikannya dengan seksama, tangan Yewan mengepal erat penuh rasa kesal. Ia bergumam. Wajahnya sangat pucat dan matanya sangat merah, ditambah bintik-bintik merah di lehernya. Aku yakin kalau itu adalah... Kini kita beralih bersama Yu-chan yang sedang menghadapi instruktur Hong Dui. Sambil bertarung melawan Hu-chan, Dui merasakan kemampuan Yu-chan jauh di atas kadet biasa. Ia bergumam. Jadi orang ini juga telah melampaui keterampilan seorang kadet. Dia expert sejati sepertiku. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan menggunakan Seven Demon Sword. Dia tidak sepenuhnya membatalkan gerakan seperti KD7, tapi dia benar-benar memanfaatkan titik Buddha dalam teknik. Aku skeptis karena dia datang dengan keyakinan seperti itu dalam 4 jam. Tapi setelah menganalisis Seven Demon Sword dalam waktu sesingkat ini, dia memang jenius yang menyaingi dua lainnya. Calon First Lord Blade Clan, Kadet 5, Jeon Yu-chan. Dui menghentikan serangannya, lalu berkata pada Yu-chan, berdua lagi akan sia-sia, kita bisa berhenti di sini. Yu-chan bertanya, apa itu berarti? Dui melepas tanda kuningnya sembari berkata, aku akan memberimu tanda namaku, kumpulkan anggota grupmu, aku mengharapkan hasil yang bagus darimu. Yu-chan memberi hormat dan mengucapkan terima kasih banyak. Mendapatkan tanda nama kuning, Yu-chan menyeringai puas sembari berkata, siapa yang harus aku tuju selanjutnya? Kini kita beralih ke rumah makan Demonic Academy bersama Baekgi. Baekgi yang sedang menikmati makanannya tiba-tiba didatangi oleh seseorang dengan tanda nama hitam. Dia adalah kadet 2, Cheon Kungwon, dari Sword Clan. Kungwon datang dan berbusa basi kepada Baekgi. Hei kadet 18, aku menikmati duelmu melawan instruktur sebelumnya. Didatangi oleh Kungwon, Baekgi langsung menaruh sumpitnya, lalu menatap dengan wajah kesal sembari berkata, aku sedang makan. Jangan ganggu aku. Mendapatkan respon kasar dari Baekgi, Kungwon mencoba merespon dengan tenang. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Aku terkesan dengan kemampuanmu. Kau sepertinya expert baru. Kau tampaknya menginginkan peran ketua grup. Tapi apakah kau tidak ingin mendaki lebih tinggi dari itu? Terlihat Baekgi mengabaikan perkataan Kungwon dan hanya fokus menikmati makanannya. Melihat dirinya diabaikan, Kungwon mulai geram dan bergumam dalam hati. Bajingan ini. Tetap tenang, jika aku marah di sini, itu akan merusak rencanaku mengumpulkan individu-individu berbakat. Melihat Baekgi yang mengabaikannya, Kungwon beranjak dari kursinya. Sebelum benar-benar meninggalkan Baekgi, ia berkata, pikirkan itu akan menjadi kesempatan besar untukmu. Sambil memakan makanannya, Baekgi bergumam kesal. Ini sudah 2 kali, bajingan Blade Clan itu terlalu sombong, memintaku untuk menjadi tangan kanannya. Dasar 6 klan bajingan. Sejujurnya, aku tidak tertarik menjadi pemimpin kelompok atau naik lebih tinggi. Tapi aku juga tidak mau berada di bawah kendali siapapun. Satu-satunya tujuanku adalah menjadi lebih kuat. Di saat dirinya sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba seseorang mendatanginya lagi dan berkata, maaf mengganggumu saat makan, tapi bisakah aku berbicara denganmu sebentar? Baekgi menjawab, aku tidak tertarik, nyahlah. Orang itu menanggapi, tapi jika kita tidak bicara sekarang, kau mungkin akan mati nanti. Mendengar hal itu, Baekgi langsung menatap orang itu.
dan sangat terkejut ketika menyadari bahwa orang itu adalah Cheon Yewon. Dengan penuh kesal, Baekgi berkata kepada Yewon, "Kau bahkan bukan kandidat dari 6 klan utama, namun kesombonganmu melebihi 2 orang sebelumnya. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa memperlakukan seseorang seperti ini?" Mendengar respon Baekgi yang kasar, Yewon menanggapi, "Aku pikir ini ada kesalahpahaman." Mendengar perkataan Yewon, Baekgi marah, menggebrak meja, lalu berkata dengan nada tinggi, "Kesalahpahaman katamu? Kau mengancamku, namun kau ingin menyebutnya kesalahpahaman?" Yewon menghela nafas panjang, lalu berkata, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku akan langsung ke intinya. Menurutku, kau telah diracuni." Baekgi sepenuhnya meragukan perkataan Yewon, lalu menanggapi, "Diracuni? Omong kosong apa itu?" Yewon menjawab, "Aku mengamatimu selama duel sebelumnya. Wajahmu pucat dan ada bintik merah di lehermu." Mendengar hal itu, Baekgi sangat terkejut dan bertanya-tanya dalam hati, "Diracuni? Tidak mungkin. Padahal aku sudah waspada terhadap Cheon Jongsum sejak ditugaskan ke kelompok 12. Selain itu, kenapa dia mengatakan ini padaku? Bahkan jika aku telah diracuni, itu seharusnya bukan urusannya." Mengetahui kebenarannya, Baekgi menjadi lebih tenang dan duduk kembali di kursinya, lalu berkata kepada Yewon, "Maaf karena salah paham, tapi jika aku diracuni, aku seharusnya menyadarinya selama meditasi Qi." Yewon menanggapi, "Kau merasa baik-baik saja bahkan selama meditasi Qi?" Dalam hati, Yewon bertanya-tanya, "Apa meditasi Qi memungkinkan untuk merasakan racun? Aku tidak tahu itu karena aku kurang pengetahuan tentang seni bela diri. Tapi itu pasti gejala racun mikro." Di saat Yewon sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Dokter Baek masuk ke rumah makan dan bersenandung, "Tal bantal." Mendengar suara yang tidak asing, Yewon langsung menoleh ke Dokter Baek dan memanggilnya. Mendengar ada seseorang yang memanggilnya, Dokter Baek langsung menengok dengan iler yang mengalir di lambenya. Melihat Yewon di hadapannya, Dokter Baek tersenyum dan bertanya, "Hei, sudah lama tidak bertemu ya? Bagaimanapun, senang melihatmu. Apa kau sudah makan?" "Belum," jawab Yewon. Dokter berkata, "Baguslah, aku tidak ingin makan sendiri." Sebelum Dokter Baek mengambil nasi lebih banyak lagi, Yewon berkata, "Sebelum itu, maaf, bisakah dokter melakukan pemeriksaan terhadap temanku? Aku pikir dia telah diracuni." Mendengar perkataan Yewon, Dokter Baek sangat terkejut. Singkat cerita, Dokter Baek membawa Baekgi dan Yewon ke ruang perawatan. Dokter Baek membawakan obat seperti telek lencung kepada Baekgi dan menyuruhnya menghirup asap obat itu melalui mulut. "Dengan mulutku?" tanya Baekgi. "Iya, hirup saja," jawab Dokter Baek. Baekgi segera menghirup asapnya. Setelah itu, raut wajahnya tampak tidak enak. Ia tiba-tiba batuk hebat, wajahnya membiru, dan bintik-bintik merah muncul di lehernya. Melihat gejala itu, Dokter Baek berkata, "Ini pasti racun mikro, aku yakin kau telah diracuni." Mendengar hal itu, Baekgi bertanya, "Tapi aku baik-baik saja selama meditasi Qi, dan aku tidak melakukan kontak dengan racun apapun. Aku juga selalu makan sendiri." Dokter Baek menjawab, "Racun mikro sedikit berbeda. Racun ini tidak mengalir melalui pembuluh darahmu. Sebaliknya, efeknya muncul saat terakumulasi di paru-paru atau perutmu. Racun itu dapat digunakan dengan memasukkannya ke dalam makanan, tapi bisa juga digunakan dengan menghancurkannya menjadi bubuk halus dan membuatnya terhirup saat tidur. Dalam dosis kecil, sulit menyadarinya jika menghirupnya saat tidur. Apa mungkin kau berbagi asrama dengan pengguna racun?" Mendengar hal tersebut, Baekgi teringat saat dirinya mengalahkan Cheon Jongsum pada malam pertama di asrama. Cheon Jongsum yang terkapar babak belur di hadapan Baekgi berkata dengan menyeringai, "Kau begitu percaya diri. Nikmati kemenanganmu untuk saat ini. Cakar klan Poison seperti minuman keras. Mereka tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu." Teringat perkataan Cheon Jongsum waktu itu, Baekgi merasa sangat kesal dan bergumam dalam hati, "Jadi inilah yang dia maksud saat itu, Cheon Jongsum, bajingan itu." Dokter Baek berkata kepada Baekgi, "Beruntung kau menyadarinya begitu cepat. Jika kau meminum obat penawar selama 7 hari, kau akan pulih sepenuhnya." Yewon bertanya kepada Dokter Baek, "Bukankah cukup serius jika bintik merah muncul di lehernya?" Dokter Baek menjawab, "Benar, kau bilang dadanya terpukul saat duel kan? Sehingga gejalanya terasa sejenak karena paru-parunya terstimulasi. Jika gejala muncul sepanjang waktu, bahkan dokter dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Tapi, bagaimana kau tahu banyak tentang racun ini?" Yewon menjawab, Ibuku meninggal karena diracuni dengan racun mikro. Dan aku juga sempat diracuni beberapa waktu lalu."
Baeki yang hidupnya diselamatkan oleh Yewon segera memberi hormat dan berkata, "Maafkan aku belum menunjukkan terima kasihku. Kau telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih banyak." Yewon menanggapi, "Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu. Aku hanya tidak ingin ada yang mati karena racun pengecut. Dan juga, aku telah mengetahui sumber racun itu."